Sebentar, sebentar. Kayaknya udah deh Kak kalau sekarang. Udah recording. Mulai. Udah ya? Udah ada di sana ya. Recordingnya. Udah mulai jalan. Oke, baik. Saya mulai kalau gitu ya. Oke, baik teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan saya Ahlun. Hari ini kebetulan diajak nih sharing sama Kak Rizka terkait dengan penyusunan CV dan interview kerja. Nah, jadi judul kegiatan kita hari ini itu Unlock Your Career, Tips Mencari Kerja, Menyusun CV, dan Lulus Interview Kerja. Nah, teman-teman, sebelumnya saya merupakan lulusan dari salah satu universitas negeri di Kota Makassar dengan background pendidikannya psikologi. Dan peminatannya di psikologi itu di bidang psikologi industri dan organisasi. Nah, saat ini saya bekerja sebagai HR Recruitment dan L&D di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage di Kota Makassar. Jadi saya sudah 3 tahun menggeluti dunia rekrutmen dan dunia L&D di perusahaan yang ada di Kota Makassar. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai materinya, ada 3 hal yang perlu teman-teman lakukan nih. Kalau misalnya saya bawa materi, pasti saya sampaikan 3 hal ini. Yang pertama itu mindsetnya harus terbuka dan siap belajar. Jadi masuk ke sini itu memang tujuannya untuk belajar dan menerima perspektif baru. Yang kedua, silakan teman-teman sediakan alat untuk mencatat, bisa menggunakan handphone, buku, laptop, ataupun hal-hal lain. Nah, nanti hal-hal yang dirasa eh, baik untuk teman-teman bisa dicatat, insight-nya bisa dicatat, terus pertanyaan-pertanyaan yang muncul juga bisa dicatat nantinya. Yang ketiga, tentukan tujuan pribadi. Nah, ini adalah salah satu tips yang saya selalu berikan ke teman-teman yang sedang belajar. Ketika belajar sesuatu, tentukan apa yang menjadi goals-nya teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah menentukan goals-nya, biasanya teman-teman bisa lebih fokus dan bisa lebih mengetahui apakah goals-goalsnya itu tadi udah disampaikan atau udah clear atau seperti apa. Jadi memang di awal itu sudah ada goals yang sudah kita tentukan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4, teman-teman. Jadi, yang pertama, teman-teman bisa memahami tahapan dan strategis mencari kerja. Mohon maaf, ada typo di sini. Kemudian yang kedua, mampu menyusun CV. CV-nya itu dalam format ATS ya, karena teman-teman di sini backgroundnya rata-rata kayaknya dari akuntansi ya. Jadi biasanya memang format yang digunakan dari teman-teman jurusan akuntansi itu format ATS. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan diri untuk wawancara atau interview kerja. Dan yang keempat, memahami pentingnya personal branding. Teman-teman sudah siap? Kalau siap, silakan di raise hand. Siap. Siap, Kak. Oke, mantap. Jadi, Kak. Oke, oke. Nah, kita pertama bahas tentang tahapan mencari kerja. Nah, kita lihat fakta dan datanya dulu, teman-teman. Nah, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka usia 20 sampai 24 mencapai 14,86%. Dan ini didominasi oleh, oke, bentar ya, Kak Rizka nelpon. Bentar ya. Halo, Kak Rizka. Halo, Kak Alun. Iya, Kak. Ini udah mulai, Kak. Hmm, saya terkendala koneksi nih. Nanti tolong di screenshotin aja. Untuk record kayaknya kakak ada OBS Studio nggak? Nggak ada, Kak Rizka. Nggak ada ya? Ini koneksinya ke laptop nggak connect. Gak apa Karena nanti. kayaknya Ini aku udah record sih, Kak. Tapi nanti masuk di komputer langsung. oh di komputer kakak. Hmm. Oh ya udah kalau kayak gitu. Ah nanti untuk recordnya di upload ke Google Drive aja. Boleh, Terus boleh. saya mau minta bantu buat di screenshot absensi. Ya maksudnya dokumentasi biar ada nanti foto kakak buat aku upload di ini ya Oke, di oke, oke. sosial. Aman-aman, Kak Rizka.
Siap, Kak Rizka. Mas, aku titip ke Kak Alun aja deh. Boleh langsung penutupan aja nanti kalau udah beres ya. Oke, oke. Soalnya saya terkendala koneksi ini. Aduh, Siap-siap, Kak itu Rizka. aja paling. Aman ya? Aman. Iya, aman, Kak Rizka. Berarti record sama screenshot dan usahakan ya wajah mereka ada. Aku percayalah kalau bisa. Oke, Oke? oke. Oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, sorry ya teman-teman, ada iklan tadi lebih dulu karena Kak Rizka katanya jaringannya agak terkendala. Oke, kita lanjut. Nah, terkendala juga kan di PPT saya. Oke. Nah, yang tadi nih yang data pertama dari BPS, tingkat pengangguran terbuka usia 20 sampai 24 tahun mencapai 14,86% dan ini didominasi oleh remaja-remaja yang baru lulus SMA dan baru lulus S1 gitu. Nah, yang kedua, 8 dari 10 pencari kerja tidak lolos seleksi awal karena CV-nya tidak relevan. Ini dari Jobstreet Insight 2023. Nah, kita ke bagian tahapan strategis mencari kerja. Nah, jadi ada 4 hal tahapan yang teman-teman perlu tahu nih dalam melakukan proses pencarian kerja. Nah, yang pertama, teman-teman harus mengenali potensi dirinya. Jadi kan karena memang background saya HR nih teman-teman. Jadi kebanyakan hal-hal yang di awal pada saat proses rekrutmen dan seleksi tentunya berhubungan dengan kepribadian, potensi, skill, dan hard skill. Jadi tentunya yang pertama perlu teman-teman lakukan adalah mengenali potensi. Caranya seperti apa? Teman-teman harus tahu dulu nih, apa yang menjadi hard skill dan soft skillnya teman-teman. Kalau misalnya di bagian akuntansi, mungkin teman-teman perlu mempelajari hal-hal yang bersifat hard skill. Contohnya seperti apa? Jadi pemahaman akuntansi dasar nih. Kalau misalnya saya melakukan proses rekrutmen, di bagian accounting itu tentunya mereka harus paham tentang akuntansi dasar. Terus teman-teman juga harus paham tentang laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Nah, itu kalau bagian pemahaman akuntansi. Kemudian teman-teman juga perlu pemahaman software akuntansi. Pemahaman software bisa Excel, bisa spreadsheet, dan lain-lain. Terus kalau di bagian Excel dan spreadsheet yang selalu saya tanyakan tentunya adalah bagian rumus-rumus misalnya HLOOKUP, VLOOKUP, pivot table, dan lain-lain. Nah, itu untuk bagian penguasaan software. Kemudian untuk pengetahuan perpajakan, teman-teman juga perlu tahu tuh bagian perpajakan. Teman-teman setidaknya tahu tentang PPh, PPN, e-faktur, dan e-Bupot. Dan juga mungkin bagaimana metode-metode pelaporan pajak. Nah, itu teman-teman perlu tahu ketika melamar di posisi staff accounting. Kemudian selanjutnya adalah rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi dan analisa data teman-teman. Jadi teman-teman perlu tahu bagaimana caranya merekonsiliasi dan analisa data keuangan. Kemudian apalagi ya? Biasa juga sih saya tanyakan tentang kemampuan teman-teman untuk melakukan audit internal. Nah, itu biasa juga saya tanyakan. Kemudian juga mampu mengelola arsip keuangan. Karena kan memang kalau di bagian keuangan pasti arsip-arsip itu harus disimpan ya dengan baik. Nah, itu juga teman-teman perlu tahu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah ada di bagian hard skill itu, teman-teman nanti bisa bikinkan portofolio atau bisa masukkan di CV-nya teman-teman. Kemudian untuk bagian soft skill. Nah, untuk bagian soft skill sendiri sebenarnya banyak soft skill yang cukup umum yang perlu teman-teman punya. Yang pertama, tentunya karena teman-teman bekerja di bagian accounting berhubungan dengan angka, jadinya harus teliti dan harus detail. Jadi soft skill yang pertama yang harus teman-teman miliki adalah detail dan teliti dan detail oriented. Nah, yang kedua, teman-teman juga harus berintegritas. Integritas dan jujur karena di sini biasanya juga berhubungan dengan finance atau bagian keuangan. Jadi nilai-nilai integritas dan kejujuran itu sangat penting di posisi ini. Yang kedua, kemampuan analitis, analisa data keuangan, rekonsiliasi seperti saya sebutkan di bagian hard skill, tentunya soft skillnya juga ada kemampuan analitis.
Nah, kemudian karena pekerjaan accounting itu sifatnya pekerjaan harian yang biasanya selalu dilakukan berulang-ulang, satu hari dua apa satu sampai satu minggu, satu hari sampai satu minggu itu biasanya dikerjakan berulang. Tentunya teman-teman harus memiliki manajemen waktu yang baik. Kemudian setelah itu komunikasi karena biasanya tim-tim accounting ini, tim-tim finance ini selalu didatangi sama divisi-divisi lain sehingga kemampuan komunikasinya harus terasah dengan baik. Dan terakhir adalah kemampuan teamwork atau kerja sama tim. Jadi teman-teman juga harus punya ini karena bekerja di perusahaan itu akan melibatkan banyak divisi dan melibatkan banyak orang, apalagi di bagian accounting. Nah, itu untuk bagian identifikasi hard skill dan soft skill dan hard skill dan soft skill apa yang kiranya teman-teman miliki. Yang kedua, refleksi pengalaman. Nah, refleksi yang pengalaman yang dimaksud teman-teman misalnya nih, karena kan di sini kayaknya kebanyakan masih kuliah ya. Jadi teman-teman bisa tuh melihat dari pengalaman tugas-tugas, pengalaman kelompok, kerja kelompok, pemahaman komunitas ataupun organisasi yang berhubungan dengan skill dan hard skillnya teman-teman, soft skill dan hard skillnya teman-teman itu dianalisa. Kira-kira soft skill saya apa ya setelah mengikuti ini? Oh yes, kira-kira hard skill saya yang terbentuk apa ya setelah mengikuti ini? Nah, yang ketiga, gunakan tools psikologi karir. Nah, teman-teman misalnya masih bingung, saya kak masih bingung apa sih yang menjadi hard skill dan soft skill saya. Nah, teman-teman bisa mencari biro psikologi ataupun mungkin website-website tertentu untuk menilai soft skill ataupun hard skillnya teman-teman. Jadi ada tuh kayak misalnya MBTI online atau DISC online ataupun alat-alat tes psikologi yang bisa teman-teman temukan secara gratis. Pun kalau misalnya teman-teman punya budget berlebih ataupun di sini mungkin ada yang orang tuanya adalah psikolog klinis ataupun industri bisa melakukan tes psikologi di situ. Nah, kemudian kalau masih bingung nih secara budget mungkin eh, tidak terlalu banyak ataupun mungkin masih males-malesan cari di internet website-website untuk mengetahui potensinya, teman-teman bisa menanyakan ke teman-temannya, kerabatnya atau teman organisasinya kira-kira saya punya hard skill apa sih? Punya soft skill apa sih? Nah, di situ teman-teman bisa merefleksikan lagi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, yang kedua adalah tentukan arah karir. Teman-teman mau jadi apa di masa mendatang? Bagaimana caranya teman-teman bisa menggunakan konsep ikigai, mulai dari apa yang disukai, terus apa yang dikuasai, apa yang dibutuhkan di lingkungan sekitarnya ataupun di tempat yang teman-teman tuju nanti untuk bekerja, kemudian itu bisa dibayar. Nah, yang kedua, melakukan eksplorasi karir. Nah, eksplorasi karir ini contohnya dengan mengikuti kegiatan hari ini. Nah, ikut webinar, ikut kegiatan mentoring, ikut kegiatan coaching, ataupun ikut komunitas di bidang yang teman-teman geluti. Misalnya bidang akuntansi, jadi teman-teman bisa ikut kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan bidang itu. Kemudian teman-teman bisa juga buat goals karirnya 1 sampai 3 tahun ke depan. Teman-teman mau jadi apa? Nah, ketika misalnya teman-teman sudah menyiapkan goals karir, biasanya teman-teman bisa merunutkan apa-apa hal yang bisa dilakukan untuk mencapai goalsnya itu. Nah, itu untuk bagian menentukan arah karir. Yang ketiga setelah nih mengenali potensinya, terus setelah teman-teman menentukan arah karirnya, teman-teman selanjutnya bisa memilih platform untuk pencarian kerja. Nah, kalau platform pencarian kerja itu sebenarnya banyak sekali teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah sangat familiar dengan LinkedIn. Di situ teman-teman bisa bikin jejaring profesional. Di sana banyak banget profesional, ada HR ataupun ada profesi-profesi lain yang mungkin relate dengan posisi yang mau dilamar sama teman-teman. Di sana juga banyak lowongan kerja. Dan kalau misalnya teman-teman LinkedIn-nya bagus, terus brandingannya bagus, itu biasanya bisa ditawari langsung sama HR-nya. Karena biasanya kami para HR juga melakukan talent search atau misalnya kami melakukan yang namanya
talent hunter itu biasanya juga melalui platform LinkedIn. Nah, kemudian ada juga tuh eh, job platform misalnya Jobstreet, Glints, Kaliber, Kita Lulus, Pintarnya. Nah, itu adalah portal-portal pencarian kerja yang cukup populer yang bisa teman-teman juga coba. Kalau kasta tertinggi nih yang kami gunakan biasanya itu adalah Jobstreet karena Jobstreet itu berbayar kalau di HR. Jadi kami melakukan posting pekerjaan itu bayar ke Jobstreet-nya. Glance juga sih, tapi tidak semahal Jobstreet. Kemudian untuk sektor kerja pemerintah, teman-teman bisa cari di Career Hub, BUMN, sama CPNS. Biasanya kan ada website-website yang mereka rilis resmi ketika misalnya ada proses perekrutan untuk CPNS, BUMN, ataupun lain-lain. Ah, terus yang terakhir adalah company website. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang mungkin secara regulasi atau sistem sudah settle, biasanya mereka punya website sendiri. Jadi teman-teman bisa mencari di situ, teman-teman bisa mengisi apa-apa yang dibutuhkan dari website itu, nah nanti apply-nya di dalam websitenya sendiri. Nah, yang terakhir adalah bangun personal branding. Tujuannya untuk menampilkan citra profesional yang konsisten dan mencerminkan nilainya teman-teman. Karena ketika teman-teman sudah membangun brandingannya, biasanya kami dari bagian HR itu bakal melihat tuh dan bisa jadi lebih tertarik dengan orang-orang yang brandingannya lebih bagus. Kenapa penting? Recruiter sering mengecek LinkedIn dan media sosial kandidat. Personal branding yang baik bisa mendatangkan peluang bahkan tanpa melamar. Jadi kita tawari sendiri pekerjaan ke mereka yang personal brandingnya bagus. Sejauh ini teman-teman aman kan jelas suara saya? Jelas, Kak. Kak, jelas. Terus, Kak. Oke, kita lanjut ke bagian CV. Nah, tadi di bagian pertama bagaimana tahapan mencari kerja, kita melanjutkan ke bagian CV teman-teman. Jadi secara garis besar CV ATS, jadi kita ke CV dulu. CV itu atau kurikulum vitae adalah salah satu tools, salah satu berkas yang menjadi prasyarat ketika teman-teman melamar kerja. Nah, di situ di CV itu kami para HR bisa mengidentifikasi, bisa mengetahui seperti apa latar belakang teman-teman, seperti apa skillnya, seperti apa kompetensinya, kemudian apa misalnya di mana mereka tinggal dan lain-lain. Jadi kami mengetahui di bagian CV. Nah, CV ini terbagi dua biasanya secara umumnya. Ada CV ATS dan ada CV kreatif. Nah, CV ATS biasa digunakan untuk posisi-posisi yang sifatnya non-kreatif. Sedangkan CV ATS tentunya, sedangkan CV kreatif tentunya digunakan untuk teman-teman yang melamarnya di posisi kreatif, misalnya di bagian graphic design, bagian copywriting, kemudian bagian content creator dan sejenisnya. Nah, itu biasanya mereka menggunakan CV kreatif. Jadi saat ini kita bahasnya CV ATS aja dulu. Nah, CV ATS atau Applicant Tracking System adalah software yang digunakan oleh perusahaan untuk menyaring CV secara otomatis sebelum dibaca oleh HRD atau recruiter. Jadi, ATS ini kami biasa gunakan supaya kami tidak perlu menyeleksi satu-satu CV yang dikirimkan oleh pelamar. Karena biasanya pelamar itu teman-teman bisa jumlahnya ribuan. Apalagi kalau misalnya kita melamar membuka lowongan banyak posisi, biasanya ada puluhan ribu CV yang masuk. Nah, kalau misalnya kami yang menyeleksinya, melakukan screeningnya satu-satu, ya tentunya kami bakal kelelahan. Sehingga kami menggunakan aplikasi tracking sistem untuk mempermudah kami dalam melakukan penyaringan secara otomatis. Nah, fungsi utama ATS yang pertama menyimpan dan mengelola ribuan CV. Yang kedua, mencari CV yang paling sesuai dengan kata kunci lowongan. Yang ketiga, mengeliminasi CV yang tidak sesuai format atau tidak relevan. Nah, kenapa CV saya gagal lolos ATS, Pak? Misalnya pertanyaan-pertanyaan biasa tuh ditanyakan sama pelamar-pelamar yang mungkin nggak pernah dipanggil ke
ke proses selanjutnya. Tentunya yang pertama karena mereka menggunakan format desain berlebihan. Jadi ATS itu teman-teman, mereka tidak membaca tabel, tidak membaca grafik, dan tidak membaca gambar ataupun ikon ataupun warna. Jadi mereka biasa sifatnya lebih ke hitam putih dan sederhana. Nah, kalau misalnya teman-teman ada menampilkan foto ataupun mungkin ada tabel di dalamnya, tabel di dalamnya, itu biasanya tidak terbaca. Jadinya dibikinkan sederhana saja. Nanti pun teman-teman kalau ada yang mau minta format CV ATS, nanti bisa minta ke saya. Kemudian mengunggah CV dalam format yang tidak terbaca. Jadi format yang terbaca di CV ATS itu biasanya format dokumen atau DOCX atau PDF atau PDF teman-teman. Nah, ada juga tuh yang biasa mengirim CV-nya dalam bentuk PNG atau JPEG yang dalam bentuk gambar. Nah, itu tidak terbaca sama sistem ATS. Nah, yang kemudian ketiga, tidak menggunakan kata kunci dari deskripsi pekerjaan. Nah, ini juga nih, teman-teman bikin CV, terus melamar pekerjaan yang kualifikasi ataupun skill yang dibutuhkan itu tidak ada di CV-nya dia. Nah, jadi teman-teman perlu menuliskan keyword di deskripsi pekerjaan teman-teman, sehingga itu bisa terdeteksi oleh sistem ATS sesuai dengan posisi yang teman-teman lamar. Nah, kemudian yang keempat, menulis CV dengan istilah umum yang tidak relevan. Nah, berikutnya, agar CV dibaca sistem ATS, yang pertama formatnya itu DOCX atau PDF standar, bukan JPEG, PNG, dan gambar. Kemudian layoutnya itu teks biasa, tidak bertingkat, bukan tabel, kolom ganda, ataupun grafik. Kemudian fontnya itu biasa aja, jangan yang tidak profesional, yang mungkin terlalu banyak gaya. Bisa menggunakan Arial, Calibri, Times New Roman, dan tidak menggunakan font dekoratif ataupun unik. Kemudian bahasanya formal, relevan, keyword oriented, bukan umum, tidak ambigu, dan tidak bercampur bahasanya. Ini juga sering saya temukan. Jadi mereka menggunakan dua bahasa dalam CV-nya, bahkan bisa jadi sampai tiga bahasa juga. Nah, kalau misalnya CV-nya menggunakan bahasa Inggris, fokusnya bahasa Inggris saja. Kalau misalnya menggunakan bahasa Indonesia, fokusnya bahasa Indonesia saja. Kemudian deskripsi pekerjaan mengandung kata kerja aksi dan keyword, bukan deskriptif panjang tanpa poin. Jadi kalau misalnya teman-teman mendeskripsikan job desk-nya itu mengandung kata kerja aksi. Nanti akan ada contohnya. Nah, di sini ada 98% perusahaan Fortune 500 menggunakan ATS untuk merekrut karyawan. Ini dari jobscan.co.id di tahun 2024. Nah, struktur CV ATS friendly. Yang pertama, header. Headernya itu ada nama lengkap. Nah, teman-teman bisa screenshot nih nanti untuk kebutuhan pembuatan CV teman-teman. Jadi di bagian header ada nama lengkap, nomor HP, email, LinkedIn jika ada, ataupun mungkin hal-hal yang dibutuhkan. Misalnya mungkin ada, oh nggak usah ada apa sih, kiri sih. Cukup ini nama lengkap, nomor HP, email, LinkedIn. Kemudian profil singkat menjelaskan siapa kamu, pengalaman dan minat karirnya itu bisa 3 sampai 5 baris. Kemudian ketiga, pendidikan, nama universitas, jurusan, tahun, prestasi ataupun kegiatan yang dilakukan selama berkuliah. Itu bisa dibuat di bagian pendidikan. Kemudian pengalaman kerja, magang, organisasi atau freelance, bisa menuliskan nanti jabatannya, nama organisasi atau perusahaannya, tahunnya, tugas utamanya, pencapaiannya. Kemudian soft skill, ada hard skill dan soft skill. Contohnya Microsoft Excel, Canva, copywriting, public speaking. Kemudian sertifikasi pelatihan, bisa menuliskan nama kursus, di mana platformnya, tahun kapan, ataupun bisa menuliskan juga nomor nomor sertifikasinya. Nah, ini struktur untuk CV ATS Friendly. Nah, teman-teman juga bisa menuliskan prestasi ataupun poin penghargaan juga. Nah, tipsnya menyusun CV yang efektif. Gunakan kata kunci dari job desk lowongan. Contoh, jika lowongan menyebut data analisis, teman-teman HRD. bisa menggunakan frasa Ya bukan tak kira hanya aku mengolah data. iki belajar iki ternyata. Oke, teman-teman bisa di-mute dulu suaranya. Tadi ada Oh kedengaran iya, Mbak Tri. Oke.
Terus yang berikutnya gunakan angka untuk menunjukkan hasil. Misalnya nih menjual 200 plus produk per bulan. Kedua, mengurangi biaya operasional hingga 15%. Nah, ini biasanya ditulis di bagian deskripsi pekerjaan dan itu bisa menjadi poin prestasi yang teman-teman lakukan selama bekerja. Pun kalau misalnya teman-teman masih kuliah, bisa menuliskan hal-hal yang sifatnya mungkin di bagian organisasi. Misalnya melakukan proses pencarian dana. Biasanya kan teman-teman di dunia organisasi cari dana tuh, misalnya tim Danus pergi menjual apa itu bisa dimasukkan juga. Kemudian gunakan bullet point daripada paragraf panjang. Mengelola misalnya nih, mengelola media sosial brand UMKM dengan peningkatan engagement 30%. Bukan saya pernah mengelola Instagram brand selama 6 bulan dan hasilnya bagus, itu tidak ini salah. Jadi yang benar yang di atas, yang salah yang di bagian bawah. Kemudian yang kedua, periksa kembali grammar dan typonya. Karena teman-teman melamar di bagian accounting yang kami butuhkan ketelitian dan analisa yang baik, tentunya tidak boleh ada typo ataupun grammarnya yang salah. Karena kalau misalnya ada kesalahan berarti teman-teman kurang teliti. Kemudian berikutnya, nah, oh ya, lanjut ke bagian interview kerja ternyata teman-teman. Jadi kayaknya ada satu slide yang hilang dari sini. Harusnya ada pembukaan di bagian interview kerja. Nah, jadi interview kerja teman-teman. Jadi setelah CV-nya bagus dan terseleksi oleh tim HR masuk ke tahapan berikutnya. Nah, biasanya tahap berikutnya kalau bukan psikotes ada interview kerja. Nah, kenapa harus interview kerja? Biasanya tuh di konten-konten saya yang saya upload di TikTok ataupun Instagram, tanya, Kak, saya bisa kerja tapi nggak bisa interview. Nah, ini tujuan interview kerja teman-teman. Yang pertama, kami menilai kecocokan kandidat dengan posisi dan budaya perusahaan melalui interview kerja. Kalau kami nggak menginterview, bagaimana caranya kami tahu apakah kandidat ini cocok secara posisi dan secara value atau budaya perusahaan. Yang kedua, melakukan evaluasi kemampuan komunikasi, problem solving, dan motivasi kerja. Nah, itu dengan interview. Nggak bisa dengan baca CV aja kami tahu oh ini orangnya pintar berkomunikasi. Enggak, kami harus memastikan dulu. Walaupun misalnya di CV-nya mereka menulis oh pernah ikut pelatihan public speaking misalnya. Tapi ya kami harus pastikan dulu apakah betul-betul pelatihan itu mengasah atau meningkatkan skill mereka atau tidak. Nah, yang ketiga, memberikan kesempatan kandidat menunjukkan nilai tambahnya. Jadi misalnya ada beberapa hal yang tidak sempat atau tidak dituliskan di CV, itu bisa dijelaskan pada saat melakukan interview kerja. Oh, ini dia. Kebalik, harusnya ini yang pertama sih, tapi oke. Jenis-jenis interview kerja, teman-teman. Jadi, interview itu ada beberapa jenis. Yang pertama, biasanya kami melakukan namanya interview HRD. Interview yang pertama dilakukan interview HRD, tentunya teman-teman akan ketemu dengan HR-HR. Nah, biasanya mereka fokusnya di bagian kepribadian, budaya kerja, dan motivasi. Tapi biasa juga kami nanya di bagian skill dan soft skillnya juga. Setelah lulus interview HRD, selanjutnya teman-teman beralih ke interview user. Interview user ini biasanya langsung teman-teman akan diinterview oleh calon atasannya teman-teman ataupun rekan kerjanya nanti. Apa yang mereka tanyakan? Tentunya mereka menanyakan terkait hal teknis. Kemudian kecocokan langsung dengan tim kerja. Jadi apakah teman-teman kiranya bisa beradaptasi dengan mereka atau tidak? Nah, itu mereka gali. Kemudian ada juga tuh namanya panel interview. Jadi ada tempat di mana di situ interviewnya bakal dilakukan oleh beberapa pewawancara sekaligus. Kemudian ada behavioral interview. Jadi behavioral interview sebenarnya itu udah masuk di bagian interview HRD sama interview user juga. Jadi ini adalah salah satu metode yang kami gunakan untuk menggali masa lalunya teman-teman dan kami bisa mengetahui poin-poin kompetensi yang kiranya posisi itu butuhkan dengan menggunakan behavior interview ini. Kemudian ada juga tes interview atau technical test. Biasanya setelah interview ini ada tes teknis. Kalau teman-teman bagian accounting biasa saya lakukan namanya tes untuk tes journaling, tes jurnal, bikin jurnal,
Terus biasa juga saya bikin tes untuk Excel menggunakan rumus-rumus VLOOKUP, VLOOKUP, pivot table, ataupun rumus-rumus sederhana misalnya sum, if, average, dan lain-lain. Gitu. Nah, jadi teman-teman sebelum melakukan interview, teman-teman perlu melakukan ini supaya nanti tidak kebingungan pada saat interview. Yang pertama, teman-teman harus melakukan riset tentang perusahaannya. Jadi teman-teman sudah harus tahu visi, misi, produknya, dan budaya kerja dari perusahaan yang teman-teman lamar. Yang kedua, teman-teman cari informasi atau kabar up to date tentang proyek yang sedang berjalan di perusahaan itu. Nah, untuk bagian perusahaan untuk bagian posisi, teman-teman bisa cari tahu tugas utama atau keterampilan yang dibutuhkan untuk posisi yang teman-teman lamar. Yang kedua, tantangan dan peluang peluang dalam peran posisi yang teman-teman lamar tersebut. Kemudian ini opsional, tapi teman-teman juga bisa mencari siapa sih HRD-HRD di sana. Ini nantinya bisa lebih mengakrabkan teman-teman pada saat proses interview. Nah, untuk dokumen dan penampilan, berkasnya tentunya adalah CV, portofolio, fotokopi ijazah, KTP, NPWP, surat keterangan berbadan sehat, SKCK, dan surat lamaran kerja. Kalau penampilannya tentunya rapi, bersih, dan profesional, groomingnya itu sangat-sangat penting. Pakaian formal atau rapi sesuai budaya perusahaan. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung mau apa, mau pakai pakaian apa, teman-teman bisa tanya ke rekruternya. Apakah ada standar khusus pada saat proses rekrutmen atau selesai? Karena beberapa perusahaan itu mereka biasanya memberikan syarat pakaian hitam putih di proses rekrutmennya. Nah, kemudian latihan jawab pertanyaan umum. Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan ke pelamar-pelamar. Ceritakan tentang diri Anda. Nah, di sini jawabannya bisa fokus pada hal-hal yang relevan dengan pekerjaan. Kemudian, kenapa Anda tertarik di posisi ini? Ini teman-teman hubungkan dengan minat dan pengalaman dengan kebutuhan posisi. Apa kelebihan dan kekurangan? Di sini bisa jelaskan jujur tapi strategis dan berikan contoh nyata. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman menceritakan kekurangannya, teman-teman bisa menjelaskan juga apa solusi atau apa inisiatif teman-teman untuk mengatasi yang kurang dari teman-teman tadi. Yang kelima, apa rencana karir Anda ke depan? Nah, di sini teman-teman menunjukkan ambisinya, menunjukkan komitmennya jangka panjang di perusahaan yang teman-teman lamar. Contoh pertanyaan, ceritakan saat kamu bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek dengan deadline ketat. Nah, ini pertanyaan BEI teman-teman untuk menggali kemampuan kerjasama tim dan kemampuan manajemen waktu dari kandidatnya. Nah, untuk menjawabnya, itu tadi pertanyaannya, jawabannya nanti bisa menggunakan teknik ini. Jadi, ada namanya teknik STAR. Di dalamnya ada yang pertama situation. Di sini teman-teman menjelaskan kondisi yang sedang terjadi. Nah, bisa menjelaskan nih, saya pernah menjadi bagian tim marketing kampus yang harus menyiapkan event besar dalam waktu hanya 1 minggu. Ini tadi pertanyaannya ini, jawabannya ini teman-teman. Yang kedua, task. Tugas yang menjadi tanggung jawab Anda. Tugas saya adalah mengatur logistik, memastikan semua kebutuhan acara siap H-1. Kemudian action. Saya membuat daftar kebutuhan, membagi peran anggota tim secara efisien, lalu membuat sistem update harian agar semua progres bisa dipantau. Kemudian result hasilnya, event berhasil dilaksanakan tepat waktu dengan kehadiran peserta melampaui target 150%. Tim kami juga mendapat penghargaan dari fakultas. Jadi kalau HRD-nya bertanya, teman-teman bisa menjawab menggunakan teknik STAR ini. Nah, terus etika saat interview kerja, datang tepat waktu. Ini menjadi poin yang sangat penting karena ketika teman-teman datang terlambat, itu biasanya kami anggap itu red flag. Kemudian, sapa pewawancara dengan sopan dan percaya diri. Jaga kontak mata dan bahasa tubuh terbuka. Jangan memotong pembicaraan. Hindari membicarakan gaji terlalu awal kecuali HRD-nya yang bertanya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa dilakukan. Mungkin ya ini bisa di screenshot teman-teman.
Oh, oh ya. Oh, ini pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan apa? Orang yang melamar pekerjaan atau pelamar kerja. Jadi setelah interview teman-teman bisa menanyakan ini. Seperti apa tanggung jawab harian dari posisi ini nantinya Pak? Apa tantangan utama yang biasanya dihadapi dalam peran ini? Apa indikator keberhasilan? Apakah tersedia pelatihan dan program pengembangan karyawan di sini? Bagaimana perusahaan mendukung pertumbuhan karir jangka panjang? Apa ada kemungkinan untuk rotasi atau promosi antar departemen? Nah, ini teman-teman bisa catat dan bisa nanti tanyakan ketika ingin ketika interviewnya sudah selesai. Maksud saya. Nah, tindak lanjut setelah interview. Jadi setelah teman-teman pulang ke rumah setelah interview, teman-teman bisa mengirimkan email ataupun pesan WA ke HRD-nya. Formatnya seperti ini. Teman-teman bisa screenshot juga. Yang terhormat Bapak Ibu pewawancara, terima kasih, bla bla bla. Saya sangat menghargai setelah sesi ini. Sekali lagi terima kasih kayak gitu. Nah, kesalahan umum yang harus dihindari, tidak riset tentang perusahaan, jawaban terlalu umum atau menghafal, terlihat tidak antusias, mengkritik tempat kerja sebelumnya, terlalu fokus pada gaji tanpa menunjukkan value-nya. Gitu, teman-teman. Kemudian, quotes dari saya, karir yang hebat itu tidak ditemukan secara kebetulan, teman-teman, tapi dibangun melalui kesadaran, keberanian, dan konsistensi dari teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Saya mungkin terlalu cepat dalam menjelaskan ataupun terlalu banyak bertele-tele, tapi saya harap di bagian sesi tanya jawab itu lebih aktif dan biasanya tanya jawab itu lebih seru. Jadi silakan teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan karena kan mungkin Kak Rizka tidak bisa join, jadi tanya jawabnya bisa langsung dari sekarang. Tuh teman-teman. Oke, silakan teman-teman ada yang mau ditanya atau di sini sudah ada Kak Rizka mungkin? Hmm. Oke, sambil saya baca chat dari Kak Rizka, Permisi saya Kak, izin bertanya. boleh silakan. Kak mau nanya, Hmm. kan saya sebelumnya pernah interview kan Kak. Oke. Nah itu kan udah proses apa namanya tes psikotes, terus Hmm. tes Excel, terus Oke. langsung interview di hari yang sama seperti itu kan Kak. Oke. Nah terus pada saat interview udah ditanya-tanya, terus bisa jawab lancar kayak gitu. Terus di akhirnya kan ditanya kira-kira yang ditanyain seperti itu kan Kak. Nah itu Hmm. kalau misalnya kita yang pertama itu nanya dari segi job desk rincinya itu kayak gimana. Terus yang kedua itu kalau misalnya kita nanya kayak segi benefit seperti itu salah nggak ya Kak? Benefit Sebenarnya apa yang didapat? boleh-boleh aja. Boleh kalau misalnya teman-teman nanyanya benefit, bukan perihal gaji langsung. Jadi biasanya kami menceritakan oh ya, benefit selain gaji itu seperti ini. Pun kalau misalnya HRD-nya peka, biasanya mereka langsung menjelaskan untuk gajinya itu biasanya di sekitaran angka segini. Kayak gitu, jadi aman-aman aja. Yang penting teman-teman nggak langsung vulgar nanya, Pak, untuk gajinya di posisi ini berapa ya? Wah, itu kayak, ini apa-apaan, baru interview juga udah nanya gaji. Ya, Tuh, oh bisa, berarti masih bisa ya Kak? bisa. Terus Kak, kalau boleh tahu Kak, itu segi penilaian psikotes itu kayak gimana ya Kak? Oh, Tes psikotes biasa apa digabung sama yang lain Excel juga kayak gitu ya Kak? Terus oh, ada tes ini. akuntansi juga dia jadi di hari yang sama itu langsung sekaligus gitu Kak. Betul, betul. Biasanya emang untuk perusahaan-perusahaan yang cukup besar, mereka langsung gabung satu hari supaya kandidatnya juga nggak kewalahan bolak-balik kan. Iya Kak Nah, benar. untuk psikotes teman-teman, apa yang dinilai di bagian itu adalah kepribadiannya teman-teman. Psiko itu jiwa. Jadi kami menyesuaikan apakah teman-teman cocok nih kira-kira di posisi itu dengan kepribadiannya teman yang seperti teman-teman yang seperti ini. Misalnya nih, kami mencari kandidat dengan soft skill-nya leadership. Tentunya kami bakal berikan tes tuh. Nah, tesnya ini nanti akan keluar poin leadership. Akan keluar bagian apakah teman-teman ini bisa mendirect orang atau tidak. Kenapa? Kalau misalnya
teman-teman misalnya nih posisinya butuh kandidat yang nilai leadershipnya itu tinggi, terus ternyata teman-teman leadershipnya kurang dan kami memaksakan teman-teman masuk, lama-kelamaan teman-teman akan merasa tertekan karena teman-teman tidak cocok untuk posisi leader, tapi dipaksakan untuk posisi leader. Ujung-ujungnya teman-teman bakal resign karena merasa tidak cocok. Nah, itu tujuannya psikotes. Jadi psikotes itu menyesuaikan dengan kepribadiannya teman-teman dengan posisi yang teman-teman lamar. Nah, terus tes teknis. Tes teknis itu berbeda dengan psikotes. Kalau tes teknis itu lebih ke mengukur kemampuan teknisnya teman-teman. Apakah cocok atau enggak. Apakah mampu atau enggak. Kayak gitu. Itu sih, Kak. Kak, terus Kak mau nanya lagi, kira-kira salah nggak Kak ya kalau misalnya kita nih kayak misal katanya dikasih kabar dalam waktu seminggu, kalau misalnya nggak dikabarin seminggu itu berarti nggak lolos gitu kan Kak. Nah kalau misalnya kita kayak pas pada saat interview itu kita nanya kayak gini misal, tapi ini belum direalisasikan sih Kak, baru nanya doang. Kalau misalnya pas apa namanya pas selesai interview itu nanya maaf Bu kalau misalnya pada saat tidak lolos, apakah kita boleh minta feedback seperti itu, Kak? Apa yang dikurang kira-kira itu bisa nggak sih, Kak? Bisa banget dong tentunya. Banyak kok pelamar yang seperti itu ketika mereka melaksanakan proses seleksi dan rekrutmen itu bisa sekali. Dan justru itu saya rekomendasikan sih ke teman-teman kalau misalnya selesai proses interview, terus setelah 1 minggu ataupun 2 minggu tidak ada kabar, teman-teman bisa minta evaluasi atau feedback dari HRD-nya. Kira-kira di bagian apa yang kurang di proses seleksinya. Nah, nanti teman-teman setelah mendapatkan informasi, teman-teman bisa mengevaluasi apa-apa yang dianggap kurang itu. Jadi bisa banget, malah direkomendasikan. Tapi jangan juga kayak misalnya baru baru 1 hari udah minta feedback. Jangan dulu, nantilah 1 atau 2 minggu setelah interview selesai. Atau atau teman-teman nanti bisa minta pendapat ke HRD-nya pada saat proses interview selesai nih. Kak, boleh saya nanya, Kak, dalam proses interview ini dari Bapaknya sendiri kira-kira saya kurangnya di bagian mana ya? Untuk jadi bahan evaluasi saya ke depan. Itu bisa. Kalau misalnya, Kak, kan kita udah interview nih, Kak, tapi lupa pada saat, apa, ibaratnya belum terrealisasi buat ngomong kayak Hmm. gitu, tapi tiba-tiba kita nge-follow up tim HR-nya, karena udah lewat dari batas waktu yang ditentukan oleh tim HR, itu kira-kira boleh nggak, Kak? Boleh, boleh banget. Jadi nanti 1 2 minggu itu boleh teman-teman follow up kembali ke AD-nya mengenai proses seleksi yang sedang berjalan. Seperti itu ya, Kak. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, Kak Ira. Terus di sini ada Kak Restina. Kita berurutan aja ya. Di sini ada yang raise hand. Ini ada yang pertama Kak Resti. Mungkin Kak Resti boleh? Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang ingin saya tanyakan sih, mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Pak ya, baik. Yang ingin saya tanyakan di sini, mungkin lebih minta tips sih, Pak. Kebetulan saya saat ini usianya sudah 25 tahun dan sudah menikah seperti itu, Pak. Mungkin itu jadi bahan pertimbangan yang cukup besar ya untuk tim HRD seperti itu. Jadi saya minta tips bagaimana sih Pak cara ngeles eh, walaupun saya udah di usia 25 tahun dan status saya sudah menikah, tapi saya masih mendaftar di level staff dengan pengalaman bekerja total itu masih 1 tahun seperti itu Pak. Makasih. Usia 25 tahun dengan pengalaman 1 tahun. Betul Pak. Nah, ini masih aman-aman aja sih sebenarnya. Ya mungkin memang ada beberapa perusahaan yang menjadikan prasyarat orang-orang yang sudah berkeluarga. Kenapa menjadikan prasyarat di orang-orang yang sudah berkeluarga? Yang pertama, biasanya orang-orang yang berkeluarga ini mereka kan, apalagi kalau perempuan, mereka ada namanya cuti hamil dan cuti melahirkan. Dan itu jangkanya 3 bulan. Nah, biasanya perusahaan itu menganggap resiko. Terus yang kedua, biasanya kan eh, fokus
perempuan yang sudah menikah itu, kalau misalnya mereka sudah hamil atau sudah punya anak, mereka biasanya akan fokus merawat anaknya, bukan bukan fokus sih, lebih ke kalau misalnya anaknya sakit, biasanya mereka bakal minta izin dan ini. Nah, itu biasanya yang menjadi pertimbangan pertimbangan perusahaan yang merekrut untuk posisi apa untuk merekrut orang-orang yang sudah berkeluarga. Tapi tidak semua perusahaan seperti itu. Banyak juga perusahaan yang tetap mengizinkan atau tetap membuka peluang untuk orang-orang yang sudah berkeluarga. Jadi kalau Kak Resti ya, kalau tips saya tentunya perbanyak melamar dimanapun itu, karena kita nggak tahu perusahaan-perusahaan yang mana yang memberikan prasyarat sudah menikah atau enggak. Kayak gitu. Kemudian untuk menunjang untuk usia 25 tahun itu masih aman aja sih untuk level staff. Kak Resti misalnya bisa ikut pelatihan ataupun sertifikasi di bagian accounting mungkin level junior ataupun mungkin level senior. Nah, itu bisa mendukung kalau misalnya Kak Resti mau melamar untuk posisi yang lebih di atas. Kayak gitu sih dari tips dari saya, Kak. Jadi nggak masalah juga. Kalau misalnya teman-teman usianya sudah di angka 25 kecuali dia di angka 30 tahun itu mungkin agak challenging. Gitu Kak Resti. Jadi untuk kalau misal perusahaan sudah ada tanda-tanda meragukan dengan status menikah dan usia udah 25 ke atas itu nggak ada tips lain untuk ngeles ya Pak. Maksudnya kayak apa gitu yang bisa saya katakan agar keraguan mereka Oh, oke. salah akan lagi seperti itu. Oke, boleh sih sebenarnya biasanya tuh kalau saya interview mereka nak begini kayak misalnya mereka baru nikah. Terus mereka menjelaskan, "Oh iya, untuk saat ini saya belum merencanakan untuk program hamil misalnya." Gitu. Kemudian yang kedua, oh iya kebetulan anak saya itu biasanya saya titipkan di mertua saya ataupun orang tua saya ataupun misalnya saya tinggal dengan orang tua atau mertua sehingga untuk eh, perawatan anak saya ataupun yang mengasuh anak saya biasanya saya dibantu sama keluarga kayak gitu sih. Nah, itu kecuali kalau misalnya eh, pelamarnya ternyata ngekos, terus mereka tinggalnya cuma berdua, suami dan istri, terus dipaksa untuk bekerja, nah itu biasanya agak susah untuk lulus. Kayak gitu sih tipsnya. Jadi ada alasan-alasan tertentu yang meyakinkan kami sebagai HRD bahwa kamu tetap bisa bertanggung jawab di pekerjaan kamu walaupun kamu sudah menikah ataupun sudah punya anak. Kayak gitu, Kak Resti. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Terus ada Kak Resa Vintika. Boleh Kak Resa Vintika? Baik, terima kasih Kak. Izin bertanya. Jadi sebelumnya saya ingin bercerita, waktu tahun 2020 COVID itu kan saya lulus SMA ya, 2021. Nah, itu Iya. saya pernah bekerja di salah satu BUMN. Nah, di situ saya berhenti bekerja, resign tanpa mengajukan resign gitu loh. Nah, Hmm. dan sekarang saya melanjutkan kuliah dan belum bekerja. Nah, apakah itu mempengaruhi peluang pekerjaan saya ke depannya, kayak seperti nama saya di blacklist atau bagaimana? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, Kak Resa Vintika, kemarin bekerjanya di sana berapa lama? Masih sekitar 3 bulan. Oke, 3 bulan dengan resign tidak sesuai prosedural. Iya, karena waktu itu kena COVID dan kayak dipaksa bekerja gitu dan saya kayak maksudnya kan baru lulus SMA nih. Nah, kayak Hmm. juga terkena mental gitu kan Iya, langsung betul, betul, bekerja. betul. Jadi kayak ya udah resign aja gitu. Oke, kalau blacklist itu kemungkinan ada, tapi blacklistnya pun paling di perusahaan itu aja, bukan karena kan begini, teman-teman tuh kadang ada yang bertanya di feed saya di TikTok, Kak, kalau misalnya kita resign di satu perusahaan, apakah kita di blacklist ke semua perusahaan? Enggak lah, palingan di blacklistnya di perusahaan itu aja, nggak mungkin juga kami nyebar-nyebar data personal pelamar. Nah, kemudian kalau misalnya perusahaannya tidak terlalu besar, biasanya nggak bakal ada juga sih. Mereka nggak bakal perbaiki database untuk blacklist-blacklist itu. Kecuali mungkin perusahaannya cukup besar, mungkin ada database untuk karyawan-karyawan yang kena blacklist. Kemudian alasan lainnya karena sakit COVID, nah itu adalah alasan yang sebenarnya tidak perlu dipertanyakan lagi.
kalau misalnya nih resignnya gara-gara COVID, ya itu wajar banget sih menurut saya. Jadi ya sebagai seorang HRD, kalau misalnya saya merekrut pelamar yang punya riwayat yang seperti kakak jelaskan tadi, itu nggak ada masalah sama sekali. Itu aman, gitu, Kak. Tapi kalau ini kan perusahaan kayak BUMN gitu ya, Kak. Oh iya Jadi, BUMN, oh iya BUMN ya betul. nah itu gimana? Aman aja sih, nggak ada masalah juga. Oh, oke. Jadi kayak kan maksudnya BUMN ini banyak cabangnya gitu kan, kayak Hmm. perusahaan ini nih. Nah, berarti nggak yang disebar ke semua Nggak, perusahaan itu kan ya, nggak Kak? mungkin. Nggak sih guys, santai. Nggak apa namanya perusahaan nggak sekurang kerjaan itu untuk menyebar kayak oh ini nih kandidat yang ini nih nggak. Banyak Oh, hal yang masih bisa difokusi. terima kasih banyak ya, Kak. Oke Kak Resa. Terus Kak Soba Siptia. Silakan Kak Resa. Kak Soba. Halo Kak Soba. Oke. Kita eh, Iya, oke halo, silakan. halo, maaf, maaf. Eh, maaf agak late responnya. Ini Kak mau tanya, Oke. gimana cara memasuki CV yang misalkan kita mau melamar nih di bidang akuntansi, tapi kita lulusannya nih bukan di akuntansi gitu, tapi masih ada ranah-ranahnya gitu. Hmm. Ini karena saya mengalami, setelah saya kan lulusan tahun 2022 ya Kak. Hmm. Eh, udah beberapa tahun ini saya nulis CV tuh kayak ngerasa apa ya yang kurang, apa yang salah gitu Kak. Udah berapa kali Oke. ngerombak juga kan CV-nya, tapi nyangkut ke nyangkut di email-emailnya itu, email perusahaan maksudnya yang saya apply itu minim banget gitu. Mulai dari aplikasi-aplikasi kerja yang disediakan gitu, itu tuh kayaknya minim banget gitu nyangkutnya. Itu tuh gimana ya Kak? Maksudnya Kak Soba ini melamar di perusahaan yang kualifikasinya pengetahuannya Kak Soba ini kurang gitu ya? Ya, tapi Nah, itu tuh di CV-nya aku tuh sudah apa sih namanya? Sudah memaksimalkan kayak dari job desk-nya atau kualifikasinya gitu tuh dari perusahaan tersebut tuh sudah saya sesuaikan gitu kan. hmm, Tapi kayak yang kenapa gitu masih terus gitu lama banget gitu ya. Kayaknya nih CV saya nyangkutnya gitu. oke, kayak belum ada panggilan sampai sekarang gitu ya maksudnya? Ya, Oke, sebenarnya ini multifaktor sih Kak Soba. Bisa jadi karena memang Kak Soba secara pendidikan nggak cocok tuh. Mungkin kualifikasinya misalnya dia harus lulusan akuntansi. Tapi karena Kak Soba bukan background akuntansi, otomatis akan terseleksi. Terus yang kedua mungkin, Tep- kenapa? sama ini Kak, nggak apa-apa lanjut aja dulu Kak. Oke, yang kedua kemudian deskripsi pekerjaannya mungkin misalnya nih kualifikasinya dia harus dia mengetahui informasi tentang perpajakan, PPh, PPN dan sejenisnya. Nah, terus pada di CV-nya Kak Soba ini itu tidak tercantumkan aktivitas yang berterkait dengan itu tadi PPN, PPh dan sejenisnya. Ataupun kalau misalnya ada, Kak Soba tidak mencantumkan pencapaiannya seperti saya ceritakan tadi. Jadi ada pencapaian tertulis kayak gitu. Kemudian yang ketiga, mungkin Kak Soba melamarnya masih belum banyak nih. Karena saya pernah dapat pelamar, dia itu menghitung berapa lamaran dia realisasikan selama setahun. Dia sampai mengirimkan 300-an lamaran dalam kurun waktu kurang dari setahun. Jadi memang usahanya sangat-sangat besar. Itu Kak Soba. Jadi ya memang ini banyak faktor penyebabnya nggak bisa didefinisikan cuma satu faktor. Intinya Kak Soba perlu berusaha lebih banyak lagi. Nah, bagaimana? Kalau ini Hmm, Kak, sama apa? gimana cara kita tahu jadi kita itu sesuai apa melamar kerja itu sesuai dengan passion kita. Kan ada ini kan ada platform kerja nih Kak, tempat Hmm, pencarian kerja yang menyediakan
kayak di mana nih kita cocoknya kerjanya nih di bagian apa, di posisi apa kayak gitu kan ada tuh Kak. Hmm. eh itu tuh apa ya? Menurut Kakak itu tuh dengan cara kayak gitu itu sesuai nggak sih Kak gitu? Karena saya masih kayak ngerasa kurang yakin juga sudah mencoba nih Hmm. eh mengikuti, oh ternyata nih kamu cocoknya nih di bagian ini nih misalkan karena kehidupan kayak society gitu misalkan dari situ di situnya society terus posisinya itu tuh sebagai ini tapi buat diri saya juga kayak ngerasa kayaknya gue nggak cocok nih di sini gitu itu tuh gimana Kak? Nah, betul, kalau misalnya Soba Siptia merasa memang nggak cocok, berarti nggak cocok. Nah, karena memang kami, berarti Kak Soba Siptia ini sudah pernah mencoba untuk tes gitu ya? Iya. Oke, nah memang tes itu tidak 100% bisa mengarahkan teman-teman sesuai dengan minat dan bakatnya, tapi di situ teman-teman bisa melihat potensinya ada tidak. Jadi teman-teman bisa tahu tuh, jadi tidak menentukan bahwa oh teman-teman ketika misalnya sudah tes potensi akademik misalnya sudah langsung bisa di karir itu tidak. Itu cuma memberitahukan ke teman-teman kalau teman-teman berkarir di bidang ini itu ada kecocokan karena teman-teman punya potensi, punya skill di bidang itu. Kayak gitu. Perihal apakah itu tepat atau tidak itu tergantung teman-teman. Kalau misalnya memang merasa nyaman merasa fashion, ya udah dilanjutkan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman hobi mengerjakan suatu hal, itu bisa menjadi pertanda bahwa teman-teman cocok berkarir di bagian itu. Gitu Kak Soba. Sama pertanyaan terakhir Kak dari saya. Oke. Saya minta saran dari Kakak. Kan saya kan memang Apa tuh? juga tidak dikatakan fresh graduate juga gitu. Nah, Oke. saya ini lulusan tahun 2022 dan Hmm. tahun 2003 ini saya menganggur. Terus 2024 saya kerja cuma sebulan dan 2025 ini saya kerja cuma 3 bulan. Nah, Hmm. menurut Kakak, alangkah saya masukkan pengalaman kerja saya ini untuk melamar pekerjaan selanjutnya tapi beda posisi atau nggak usah atau atau kosongin aja gitu pengalamannya. Kalau saya, kalau misalnya posisi yang teman-teman lama relate dengan pengalaman sebelumnya, boleh nggak apa-apa. Tapi yang menjadi kendala adalah kenapa Kak Soba bekerjanya cuma beberapa bulan? Karena orang tua sih Kak. Oh, oke. Karena kan kemarin itu kan saya kan bekerjanya kan sebagai sales ya, sales Hmm. eh, sales mobile Hmm. handphone gitu. Karena terus itu kan jam pulangnya itu kan larut banget. Jadi ya orang tua agak khawatir kalau pulang malam gitu. Oke. Nah, itu pasti bakal ditanyakan ke HRD-nya, kamu kenapa resign? Nah, akan ada beberapa penilaian di bagian situ. Tapi it's okay. Kalau misalnya Kak Soba, intinya alasannya itu harus realistis dan jangan kalau misalnya alasan orang tua, pasti HRD-nya berpikir, oh nanti kalau misalnya dia kerja di sini pasti alasannya orang tua lagi nih. Kayak gitu. Jadi coba bikin jawaban yang lebih profesional dan apa ya? HRD nggak berpikir aneh-aneh. Oke, oke. Nah itu bisa tuh pakai ChatGPT nanti coba pasti ada keluar hasilnya. Makasih banyak ya Kak Oke sarannya dan Kak jawabannya. Soba, siap. Terus lanjut ke Kak Anissa Bahar. Boleh silahkan Kak Kak, Anissa. baik, terima kasih Kak. Izin aku ingin bertanya Kak, terkait untuk menilai kan kita ketika wawancara itu harus memberikan value kita gitu kan Kak. Nah, Iya. sebagai yang masih mahasiswa atau fresh graduate itu untuk menilai diri itu masih ragu-ragu gitu Kak. Takutnya kita menilai diri itu lebih daripada kenyataannya. Jadi seolah-olah kayak membual gitu Kak. Nah, dari pandangan HR sendiri itu gimana sih Kak? Oke. Ketika teman-teman mendeskripsikan value dirinya, itu disertai dengan contoh konkret.
Tidak hanya kayak oh ya saya orangnya itu apa namanya berintegritas terus memiliki profesionalitas dalam bekerja tanpa memberikan contoh konkret. Tapi kalau teman-teman menceritakan misalnya nih, saya orangnya berintegritas, dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama bertahun-tahun, itu tidak pernah mengalami kendala-kendala yang berhubungan dengan aturan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran misalnya. Jadi itu ada bukti konkretnya. Nah, itu tidak bakal dijudge sebagai sebuah opini aja sama si rekruter, tapi dianggap sebagai oh ya ini kayaknya memang benar-benar berintegritas. Kayak gitu Kak Anissa sih. Jadi ada contoh di Eh, belakangnya. Kalau buat yang masih fresh graduate gitu Kak, itu contohnya gimana tuh Kak? Kalau Contoh misalnya yang nih, masih minim pengalaman. Kak Anissa ikut organisasi tidak? Pernah Kak. Pernah. Berapa Mm-mm. lama? 2 tahun. 2 tahun. Kak Anissa di posisi apa pada saat itu? Apakah cuma staff atau ada peran penting di organisasi? Waktu itu masih staff, tapi ketika ada kegiatan tahunan, punya posisi lumayan Kak. Posisi lumayan dalam artian posisi apa tuh? Jangan harus konkret. Sekretaris sekretaris bendahara di divisi kegiatan kepanitiaannya di Oke, organisasi itu nah Kak. itu nanti bisa dibikin tuh kayak misalnya, oh iya saya pernah ikut berorganisasi ini selama 2 tahun, kemudian peran yang pernah saya jalankan sebagai seorang sekretaris dan bendahara. Nah tentunya sebagai sekretaris saya mengerjakan beberapa hal yang bersifat administratif yang melatih kemampuan saya di bagian administrasi dan kemampuan analisa. Kemudian di bagian bendahara saya tentunya diberikan tanggung jawab untuk mengelola keuangan organisasi sehingga untuk pengelolaan kemudian melakukan pencatatan itu saya sudah ada di bagian itu. Jadi seperti itu bisa dikaitkan dengan pengalaman di organisasinya apa, kemudian apa pencapaian-pencapaiannya. Misalnya, oh ya selama menjadi kepanitiaan tidak ada terjadi misalnya kesalahan perhitungan atau misalnya tidak ada minus budget ataupun tidak ada pelanggaran-pelanggaran tertentu dengan keuangan. Untuk bagian sekretaris sendiri mungkin mengalami beberapa kendala perihal ketelitian, tapi saya mampu menyelesaikan dengan melakukan double check misalnya. Kayak gitu sih Kak Anissa. Oh, berarti nggak harus pengalaman kerja gitu ya Gak Kak? harus pengalaman kerja karena semua orang berawal dari fresh graduate, tidak semua orang berawal dari orang yang berpengalaman. Oke Kak. Nah, satu lagi nih Kak. Oke. Sebenarnya kalau kita membangun relasi sama HR di luar, misalkan kalau perusahaan nggak selalu ya Kak, lowongan kerjanya di up di akun misalnya LinkedIn perusahaan, bisa jadi di akun HR-nya. Nah, atau Hmm, bisa juga aku pernah dengar katanya kita juga bisa nanya langsung ke HR-nya, entah itu lewat LinkedIn ataupun email. Sebenarnya itu emang udah biasa Kakak, terus gimana cara membangun relasinya tuh yang benar gitu Kak? betul, itu udah biasa banget di kami. Jadi kandidat-kandidat itu biasanya mereka bertanya lewat LinkedIn, mereka bertanya lewat Instagram malah. Itu sebenarnya tergantung kepribadian HR-nya. Ada yang cukup welcome, ada yang mungkin agak-agak risian, itu tergantung kepribadiannya. Kalau saya sendiri itu cukup welcome dengan pelamar-pelamar, cukup welcome dengan kandidat. Jadi biasanya saya pasti jawab ketika misalnya mereka ada pertanyaan. Kemudian pentingnya relasi teman-teman. Relasi itu sangat-sangat penting. Saya pun masuk di perusahaan saya saat ini itu tidak melamar kerja, tapi lebih ke penawaran. Jadi saya ditawari dari teman organisasi saya, kemudian ya sudah saya masuk dengan proses seleksi yang cukup minim. Kayak gitu. Jadi pentingnya networking, pentingnya ikut kegiatan karena dari situ bisa jadi teman-teman menjadi salah satu talent atau kandidat yang dicari oleh HRD-nya. Gitu. Berarti nggak apa-apa ya Kak langsung misalnya nanya ke HR gitu gitu. Apa Tapi asalkan secara sopan. profesional. Baik, Betul. makasih banyak Jadi Kak. bisa tanyakan ke ChatGPT itu nanti bagaimana cara berkomunikasi yang sopan. Oke, makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Anastasia. Boleh Kak Anastasia. Wih, Kak Anastasia hilang. Kemudian Kak Anggi Fania. Boleh Kak Anggi Fania. Baik Kak, izin bertanya Kak. Oke, Maaf saya nggak bisa buka kamera. oke, oke. Saya kan seorang fresh graduate Kak, Hmm. lulusan dari bulan November. Hmm. Saya sering mengapply
lamaran di bagian accounting, finance, dan pajak gitu kan, Kak. Tetapi saya tidak ada pengalaman di bagian tersebut. Hmm, Itu bagaimana ya saya biar bisa saya dilirik CV-nya gitu, Kak. Sementara Oke, belum ada pengalamannya di bagian tersebut. oke. Ya, salah satu tipsnya adalah Kak Anggi ini melamarnya di posisi yang non pengalaman, yang khusus untuk fresh graduate. Kenapa? Karena memang kadang di perusahaan kan biasanya ada yang mencari yang berpengalaman, ada juga yang mencari fresh graduate. Apa perbedaan kedua posisi ini? Yang satunya, yang non pengalaman itu berarti HRD-nya atau perusahaannya punya budget untuk melakukan training. Dan mungkin budget gajinya itu masih untuk skala staff atau level biasa. Sedangkan kalau yang mencarinya berpengalaman berarti budget gajinya itu lebih tinggi dan mereka memang tidak punya waktu atau memang butuh orang yang bisa langsung terjun ke bagian itu. Nah, untuk fresh graduate sendiri ini biasanya memang diperuntukkan untuk orang-orang yang belum punya pengalaman sama sekali. Jadi kalau Kak siapa lagi namanya tadi? Kak Anggi melamarnya di bagian itu nggak masalah kalau misalnya nggak punya pengalaman. Nanti mereka ke Kak Anggi ini akan diajarkan langsung sama trainer yang ada di perusahaan itu. Kayak gitu. Terus bagaimana nih Kak? Walaupun tidak berpengalaman, tetap tetap Kak Anggi perlu untuk meng-up skillnya. Tetap perlu ikut pelatihan-pelatihan supaya Kak Anggi tetap bisa menjual dari segi value di bagian CV-nya nantinya atau di bagian skill dan soft skillnya. Kayak gitu Kak Anggi. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian selanjutnya Kak Elviana Putri. Kayaknya Kak fotonya kayak Oke, Oke. sebelumnya, halo Kak. Halo. Jadi saya mungkin di sini ada dua pertanyaan. Oke. Yang pertama, ada beberapa saat interview nih, Hmm. HRD-nya tuh seperti udah klop sama kita, Oke. kayak meyakinkan kita bakalan lolos nih Kak. Ya Tapi betul. ternyata kita nggak lolos. Nah itu kurang atau kendalanya di mana ya Kak? Nah untuk pertanyaan kedua, Oke, di bentar Kak Alvina. Aku jawab pertanyaan satu-satu dulu. oke oke oke. Nah, takutnya nanti kelupaan. Oke, kenapa nih? Kayak misalnya saat interviewnya udah 2 jam, ketawa ke TV, terus udah akrab banget sama HRD-nya, tapi ternyata nggak dipanggil-panggil. Nah, jawabannya adalah bisa jadi ada yang lebih lama interviewnya, ada yang lebih ketawa ke TV, dan ada yang lebih akrab dibandingkan kandidat yang pertama tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin memang proses rekrutmennya cukup lama. Jadi mungkin agak lambat untuk pengumumannya. Yang ketiga, bisa jadi proses rekrutmennya itu sedang di hold atau ditahan atau tidak jadi. Kayak gitu. Itu sih, jadi ya walaupun misalnya HRD-nya sudah ketawa-ketawa, sudah senyum-senyum, sudah bagaimana, intinya sudah kayak akrab banget tuh sama HRD-nya. Jangan berekspektasi tinggi dulu, karena bisa jadi ada ya orang yang lebih menarik atau ada yang lebih bagus dibandingkan kakaknya. Seperti itu Kak Elviana. Oke baik. Oke, pertanyaan kedua. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, sedikit cerita nih. Di pekerjaan sebelumnya, saya baru bekerja 4 bulan Hmm, di tahun ini ya, Pak. hmm, Resign di bulan Maret. Nah, oke. saya resign karena saya ingin menyelamatkan diri. Karena di sini, di perusahaan ini, nama saya cuma dijadikan kambing hitam gitu. Saya Oke. di posisi kasir finance. Nah, Hmm, di ruang accounting ini ada 3 orang, ada CA, ada faktur, sama saya kasirnya. hmm, Tapi apa tuh berangkasnya yang harusnya itu yang megang saya dan kunci laci juga harusnya saya. hmm, Tapi kami bertiga di situ megang gitu dan salah satu dari orang dua ini sering ngambil-ngambil duit seperti itu Pak. hmm, Dan setiap harinya selalu ada apa tuh nggak balance. hmm. Saya sudah konfirmasi ke direktur tapi direkturnya nggak ada tindakan apa-apa. Kebetulan dia memang pacaran sama yang si yang ngambil-ngambil ini. Jadi saya mengundurkan diri untuk menyelamatkan diri. Nah, pertanyaannya saat interview berikutnya dengan HRD di perusahaan lain, itu saya menjawabnya gimana ya? Oke. Pertanyaan pertanyaan dengan
pengalaman yang cuman 4 bulan di perusahaan tersebut, tapi di perusahaan lainnya udah lumayan ada sih pengalamannya. Oke, Oke, terima kasih. sama-sama. Oke, Kak Elvina bilang aja, value saya dengan value perusahaan saya tidak sejalan. Saya sudah menginisiasi untuk melakukan misalnya apa tadi jelaskan tuh nanti kayak misalnya saya di bagian ini diberikan tanggung jawab untuk menyimpan di bagian uang itu. Tapi ternyata perusahaan saya memberikan kunci itu ke 3 orang ini dan menurut saya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, saya memberikan inisiatif untuk pegang kunci itu cuma di saya, kayak gitu. Jadi saya dan sering terjadi kehilangan sehingga saya merasa bahwa oh kayaknya saya tidak sejalan tuh dengan value yang seperti itu dan untuk menghindari masalah-masalah mending saya resign. Kayak gitu sih aman sih kalau misalnya jawabannya seperti itu. Kalau Oke, baik. menurutku. Soalnya takut kayak menjelek-jelekkan perusahaan gitu. Enggak, nanti jelaskan aja kalau tadi diceritakan Kak Elviana itu menurutku masih aman sih. Tidak menjelek-jelekkan perusahaan karena kan Kak Elviana sudah meminta inisiatif untuk kayak "Ya udah aku aja yang pegang kuncinya nggak usah yang lain. Dan itu juga tuh yang menjadi kendala ketika ada atasan yang punya hubungan spesial dengan karyawan di bawahnya. Nah, itu akan mengganggu semua siklus yang ada di dalam. Atau ada nih yang ada di sini yang kayak satu satu tempat kerja dengan pacar ataupun suaminya. Nah, itu kayaknya agak susah sih. Agak susah kalau sedivisi. Berarti kayak Alfiana aman. Itu aja nanti jelasin ke HRD berikutnya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Kemudian ke Kak Anastasia Pesik tadi yang sempat apa tertunda. Boleh Kak Anastasia? Siang, Kak. Siang. Pak, maaf, sebelumnya saya mau tanya yang mengenai CV. Hmm. Nah, sebelumnya kan saya sudah punya pengalaman bekerja ya, Kak. Hmm. Dan saya tuh gap year. Sekarang ini saya sudah semester akhir. Oke. Dan sebentar lagi saya juga udah mau magang nih, Kak. Nah, Oke. nanti untuk merubah struktur CV-nya itu, gimana ya, Kak? Posisinya itu pengalaman magangnya dulu atau pengalaman bekerjanya dulu, Kak? Kalau saya bisa dipisah tuh, bisa dipisah bagian antara riwayat pekerjaan atau riwayat magang. Ataupun misalnya bisa menggunakan metode yang mana yang paling baru itu yang paling atas. Jadi kalau misalnya yang paling baru adalah bekerja, ya di atas. Kalau misalnya yang paling baru adalah magang, berarti yang magang yang di atas. Kayak gitu intinya. Kaitkan dengan tahunnya. Kalau misalnya magangnya di 2023, terus kerjanya di 2024, berarti yang kerjanya di 2024. Nah, nanti tulis di bagian poin pekerjaannya itu keterangannya magang ataupun misalnya kontrak. Kayak gitu sih Kak Anastasia. Oh, begitu ya, Kak. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kemudian Kak Karolin Tan. Boleh Kak Karolin. Siang, Kak. Siang. Oke, sini saya mau lebih ke bercerita mungkin ya, mau tanya solusinya. Boleh. Jadi kan saya tuh kalau cari kerja tuh takut banget ya sama proses interview. Oke, oke. Setiap mau interview tuh pasti gugup, walaupun Iya. udah menyiapkan jawaban sama pertanyaan yang akan ditanyakan nanti tuh saat sudah di depan yang menginterview itu saya pasti jadi gugup, terbata-bata. Nah, dan kebingungan saat ada pertanyaan yang tidak saya siapkan itu. Hmm. Nah, saya rasa itu menjadi penghambat saya untuk mencari kerja. Nah, saya juga baru lulus awal tahun ini, punya pengalaman magang sih selama 6 bulan, tapi nggak ada pengalaman organisasi. Jadi, Hmm. apa ya, saya merasa rendah, nggak ada value dalam diri saya gitu, udah pesimis duluan sebelum mencoba. Itu ada solusinya nggak ya, Kak? Gimana? Oke, baru lulus Kak Karolin ya? Iya, awal tahun ini baru lulus. Oke, karena memang baru lulus, teman-teman itu masih belum terbiasa dengan proses yang seperti ini. Apalagi Kak Karolin ini belum ada pengalaman organisasi. Mungkin ada beberapa mungkin pengalaman-pengalaman yang kaitannya berkomunikasi dengan banyak orang, tapi itu masih kurang. Nah, solusinya adalah teman-teman tentunya harus membiasakan. Karena ya wajar banget kalau misalnya masih fresh graduate,
terus masih gemetaran saat interview, masih masih canggung, masih gugup, masih takut, masih cemas, itu sangat-sangat wajar. Karena teman-teman itu belum ada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi itu masih oke menurut aku, dan aku pun sebagai seorang recruiter kadang masih gugup, masih cemas, masih terbata-bata kalau misalnya nggak interview orang-orang tua misalnya umur 40 tahun atau umur 30-an, itu masih ada perasaan-perasaan itu, dan itu adalah alamiah yang tidak bisa kita tolak, yang sudah ada di bagian dari diri kita. Solusinya adalah perbanyak latihan berkomunikasi dengan orang-orang, perbanyak relasi, kalau bisa ya ikut 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 organisasi supaya Kak Karolin ini bisa bisa menantang bahwa oh ya ternyata tidak semenakutkan itu. Nah, terus kalau misalnya masih ragu atau takut, kalau saya biasanya tipsnya adalah ambil tisu ataupun ambil kertas, kemudian diremas-remas. Nah, sebelum interview, nah itu biasanya energinya bakal beralih ke bagian kertas ini. Jadi cemasnya, takutnya itu biasanya lebih keluar. Kemudian jangan lupa sarapan, perbaiki tidurnya karena kalau kurang tidur, kalau kurang makan itu biasanya juga bikin kita cepat gugup. Nah, kemudian berikutnya adalah dengan belajar jangan sebelum interview. Jadi lama beberapa hari atau 1 minggu sebelum interview itu sudah belajar. Jangan belajarnya tiap besoknya interview, hari ini belajar. Jangan. Nah, itu biasanya bikin gugup. Terus ada juga satu tips yang paling ampuh nih, yang biasa saya rekomendasikan atau saya lakukan ketika misalnya sedang melakukan interview. Saya tanya langsung ke kandidatnya atau saya tanya langsung ke HRD-nya. Mohon maaf sebelumnya Kak, saat ini saya cukup gugup ya. Saya cukup merasa tegang karena ini merupakan pengalaman saya pertama dalam proses rekrutmen. Jadi mohon maaf ketika saya ada kesalahan kata atau ada yang terbata-bata karena memang saya sedang gugup. Nah, itu ketika kita sudah lebih jujur mendeskripsikan emosi kita, mengeluarkan emosi kita, nah itu biasanya lebih meredakan emosinya. Gitu, Kak Karolin. Itu sih tips dari saya. Oh, oke, Kak. Makasih. Sama-sama, semangat ya. Oke, selanjutnya Kak Ira Marsha tadi udah ya? Iya, Kak, tapi mau nanya lagi, Kak, boleh? Bentar, kita kita alihkan dulu ke yang lain. Nanti kalau Oh misalnya ya, selesai, baru kita lanjut. Kak Oke, Khairunisa Kak. Balkis, boleh silahkan. Oke, baik, Kak. Terima kasih pertanyaan. Jadi saya di sini fresh graduate. Terus mau Iya, tahu dong, Kak, eh, tips untuk upload CV di Jobstreet tuh sesuai dengan posisi yang dilamar. Katanya kan harus memang spesifik ya betul. untuk di Jobstreet. Kalau tidak spesifik tuh CV kita bakalan di bagian bawah. Jadi apa saja yang perlu saya perhatikan, Kak, untuk itu. Nah, Terus betul. Jadi sesuaikan isi CV-nya dengan keyword-keyword yang ada di lamarannya. Nah, biasanya kan lamaran-lamarannya itu ada kualifikasi, ada skill yang dibutuhkan, dan ada deskripsi pekerjaan. Usahakan poin-poin penting dari lamaran yang ada, yang dipost dari perusahaannya itu ada dalam CV-nya Kak, Kak siapa lagi namanya tadi? Kak Balkis, Kak Herunisa. Kayak gitu. Jadi kan memang begitu. Jadi biasanya di job street itu akan memberikan peringkat. Siapa nih yang paling relate dengan posisi yang dibuka itu? Entah dari kan di situ kan bisa filter dari pengalamannya kah, dari kesesuaian pekerjaannya kah, dari usianya kah, dari skill-skillnya kah. Nah, itu semuanya ada tergantung kami mau memfilternya di mana. Jadi ya udah maksimalkan aja keyword-keyword yang ada. Kalau misalnya nih Kak Balkis pengalamannya kurang, nggak apa-apa kita maksimalkan di poin-poin pengalaman aja. Maksudnya kalau misalnya kurang dari 1 tahun misalnya, terus kebutuhannya yang pengalamannya 2 tahun atau berapa, dan ada yang lebih di atasnya, pastinya bakal peringkatnya lebih ke atasnya. Jadi cukup maksimalkan aja yang ada di keyword-keywordnya. Pun kalau misalnya tidak maksimal di bagian itu, bisa unggulkan di bagian skill-skill dari pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti. Kayak gitu, karena itu kadang nggak bisa di apa ya, nggak bisa diprediksi HRD-nya mau memfilter di bagian mana. Karena misalnya nih saya butuhnya pengalaman 2 tahun minimal, otomatis yang akan peringkat yang paling atas itu pengalamannya yang lebih dari 2 tahun ataupun mungkin
tidak kurang dari 2 tahun. Kayak gitu, Kak. Oke, baik Kak. Jadi untuk peringkat yang difilter HRD-nya itu untuk mengetahui saya lolos untuk ke interview itu tergantung dari HRD-nya gitu ya. Betul, tergantung dari HRD-nya kalau melalui platform Jobstreet. Oke, baik Kak. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian lanjut Kak Elsa. Kak Elsa Yuniarti. 5, 4. Canda. Oke. Halo Kak. Halo Kak Elsa. Oh iya, jangan Hmm. lupa follow IG saya ya teman-teman dan di TikTok kalau misalnya mau dapat informasi-informasi terbaru. Sorry ya, iklan dulu. Oke, Oke, silakan Kak Elsa. oke Kak, di sini saya mau bertanya. Tadi kan Oke, Kakak ada menjelaskan terkait adanya HR yang ngecek LinkedIn gitu untuk oke. menawarkan dijadikan kandidat di perusahaannya. Mm-mm. Eh, di sini saya mau bertanya, LinkedIn yang seperti apa Kak yang menarik menurut HR? Tapi saya juga termasuk fresh graduate yang masih minim pengalaman juga Hmm. gitu. Oke, kalau LinkedIn yang menarik tentunya sesuai dengan apa yang kami cari. Kalau misalnya kami carinya seorang staff accounting, tentunya kami bakal melihat dari profilnya, deskripsi singkatnya seperti apa, bagaimana value-nya, pengalamannya seperti apa, dan skill apa saja yang mereka punya. Terus dari deskripsi singkat itu untuk membuktikan biasanya kami melihat dari portofolionya mereka. Karena kan di LinkedIn itu biasanya tersedia tuh. Misalnya dia bekerja di sini 2 tahun, terus ada dokumentasi-dokumentasinya kami biasanya periksa di situ. Terus dia secara eh, aktivitas, apakah dia cukup aktif di LinkedIn-nya yang mungkin terkait dengan upgrade skill ataupun kegiatan-kegiatan dia upload, itu bisa menjadi poin juga. Jadi itu sih yang menjadi poin penilaian kalau misalnya kami lihat dari di LinkedIn-nya. Oke, baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Terus, nah udah yang udah bertanya bisa diturunkan tuh raise hand-nya. Terus Kak Kristiani. Halo Kak. Halo Kak Kristiani. Oke, sebelumnya kita sama-sama dari Sulawesi, dari Makassar juga. Cuma Oh, oke. sekarang ini Selamat. Salam kenal. eh, Jakarta. Maaf ya Kak, nggak ungkem. Siap. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya cerita sedikit soal kondisi saya sekarang di pekerjaan. Oke. Saya kan pas masuk ini posisinya sebagai akunting pajak. Nah, Oke. tapi semakin ke sini aku rasa pekerjaanku sudah nggak sesuai nih. Udah banyak sekali job yang di luar dari kerjaan yang di pasar rekrutmen kemarin. Harus Mm-mm. saya kadang jadi admin lah. Pokoknya intinya nggak sesuai lah maksudku. Nah, sehingga pekerjaan saya yang utama saya ini ke hold semua karena eh, atau karena di perusahaan juga sih agak kurang kurang SDM-nya. Nah, Oke. saya di posisi sekarang ini di posisi lagi bimbang atau gimana antara saya tetap di sini atau memilih resign aja soalnya. Tapi di kondisi sekarang juga kan kita eh, lagi sulit-sulitnya nih cari pekerjaan. Mm-mm. Nah, yang ingin aku tanyakan sama kakak, gimana sih eh, boleh nggak dibagi tips atau dikasih masukan saya ambil keputusan yang seperti apa? Soalnya kayak nggak sesuai kak, gitu. Betul. Oke. Oke, Kak Terima kasih. Kristiani. Udah berapa lama Kak Kristiani di Jakarta kerjanya? Aku masuk di sini dari awal April, April berarti belum baru cukup ya. setahun ya? Iya kak. Oke. Kalau saran dari aku sih, ya udah bertahan aja dulu 1 tahun. Itu yang pertama. Oh ya. Setidaknya di CV-nya itu tidak jomplang dengan pengalaman cuma beberapa bulan. Yang kedua, HRD-nya ada berapa Kak di situ? Atau ada HRD-nya nggak? Ada sih kak. Nah, coba ceritakan ke HRD-nya yang menjadi kendala atau keluhan dari Kak Kristiani. Kalau misalnya HRD-nya baik, biasanya mereka akan melakukan namanya WLA atau Working Load Analysis. Kalau misalnya dia secara pekerjaan memang cukup terbebani atau cukup workload-nya itu cukup berat, biasanya akan direkrut staf baru. Terus kalau misalnya Kak Kristiani itu ada meeting bulanan nggak atau ada meeting mingguan?
Ada sih Kak, aku sering tanya ini sih cuma dari pihak sana nggak belum ada gimana ya tindakannya. Jadi aku ngerasa kayak percuma aja aku ngomong terus gitu. Oke, berarti keluhannya sudah disampaikan, Udah tapi Kak. masih belum dieksekusi sama tim HRD-nya gitu ya. Iya, iya, betul Kak. Oke, atau bisa jadi, tapi Kak Kristiani pernah di asesmen tidak mengenai posisinya itu, kayak workload analysis gitu? Pernah Kak, pernah. Pernah. Nah, Iya. berarti kalau misalnya sudah melakukan asesmen workload analysis sih sebenarnya berarti Kak Kristianinya yang perlu mencoba lebih beradaptasi dengan kondisi yang challenging seperti itu. Misalnya double job desk atau multi job desk. Bisa jadi memang Kak Kristianinya yang butuh lebih cepat. Oh gitu ya Kak. Iya Nah, sih. terus pernah nggak diikutkan pelatihan khusus misalnya? Sejauh ini sebelum Kak. Nah, bisa Karena tuh perusahaan kecil request juga sih. pelatihan. Kenapa? Karena perusahaannya masih kecil juga sih. Oke, karyawannya ada berapa? Ada berapa ya? Di atas 10-an sih Kak. Masih Oh, masih kecil ya. oke, itu masih kecil, berarti memang masih banyak posisi yang menghandle beberapa pekerjaan. Nah, itu masih wajar. Oh ya It's Kak. okay, berarti memang Kak Kristiani yang perlu latihan banyak dulu untuk mengelola itu. Nanti kalau semakin membesar, biasanya lebih spesifik lagi pekerjaannya. Oke Kak. Iya sih. Oke, apalagi di Jakarta memang seperti itu Kak Kristiani. Cukup challenging dibanding. Kenapa kita bekerja di Makassar? Sulit di sana tidak ada. Harus ada orang dalamnya. Ih, tidak, Ji. Makanya begitu Mika challengingnya di Ada Jakarta. ke loker. Tanya loker. Nantilah, cukup 1 tahun nanti tanya loker di saya. Oke Kak, aku udah follow Oke. Instagram Kak. Oke, Kak Agustin, silahkan. Halo, Kak Agustin. Halo Kak. Halo. Sebelumnya aku ada dua pertanyaan ini. Oke, Yang satu-satu. pertama tentang CV. Jadi gini, kan aku itu kemarin sempat apply CV kan di satu perusahaan. Nah, yang aku apply itu kan aku seorang fresh graduate, jadi aku kayak cari-cari tentang CV ATS. Jadi yang aku upload itu CV ATS. Nah, ternyata kan aku ada kenalan tuh di perusahaan itu. Oke. Terus aku itu tanya, kok nggak ada panggilan ya gitu. Mm-mm. Nah, terus dia itu kayak, mana coba aku lihat CV-mu gitu kan. Mm-mm. Nah, ternyata katanya kakaknya tuh gini, CV-mu ini kurang menarik gitu Kak. Jadi aku pikir eh, kita sebagai fresh graduate itu harus menyiapkan CV yang seperti apa kalau CV ATS kita ini mereka pikir itu kurang menarik gitu. Oke. CV yang kurang menarik. Nah, ini sebenarnya subjektif ya. Tiap-tiap HRD pastinya punya punya apa namanya? Punya standar masing-masing yang mana yang dianggap menarik. Nah, nanti siapa namanya Kak Agustin, coba nih boleh kirim CV-nya di Instagram saya. Nanti saya lihat tuh apa sih kendalanya. Karena kalau kalau saya prediksi, kalau saya mau lihat terus mau menjudge bilang menarik atau tidak itu nggak bisa kalau tidak lihat CV-nya. Nanti saya coba review, lihat poin-poin mana aja yang menarik atau tidak menarik. Tuh. Baik Kak, terima kasih. Untuk Oke. yang kedua, aku ada sedikit cerita. Jadi, nah kemarin udah sempet itu kan, apa namanya interview. Nah, Hmm. terus insya Allah akan masuk training itu mulai hari Senin besok kan. Nah, Oke. tapi di sisi lain itu untuk pekerjaan sebagai apa ya, kayak BP itu kayak staf penagihan itu tapi masih di industri keuangan. Oke, oke, oke. Nah, tapi di sisi lain, jadi sebelumnya itu aku juga pernah ikut rekrutmen itu pegadaian. Oke. Nah, itu sudah masuk tahap interview. Hmm. Nah, terus yang ketiga, aku juga dapat tawaran sekarang itu kan lagi maraknya program MBG itu loh, Kak. Nah, jadi staff accountingnya. Nah, jadi menurut kakak itu aku harus gimana? Aku kayak bingung gitu loh, Kak. Ya, Nah, Kak di situ Agustin nyamannya udah di mau mana? interview.
Kalau dibilang nyamannya ya aku sebenarnya kurang tahu karena yang BP ini masih mau aku jalanin hari Senin kan. Nah, Hmm. tapi kalau aku mau ngelepas yang besok udah apa? Udah training itu, aku takutnya juga yang di Pegadaian atau di MBG ini juga belum pasti kayak gitu Kak. Jadinya Nah, kayak bingung. kalau saya yang pasti-pasti aja dulu. Terus kalau misalnya itu yang udah pasti yang di training berarti yang keluar ke lapangan ya. Iya Kak, bener. Nah, sebenarnya tergantung sih, Pak. Ada dua pilihan berat. Karena kalau yang staf penagihan-penagihan ini berarti akan turun lapangan, harus panas-panasan, eh, harus belajar untuk berkomunikasi secara asertif dengan orang-orang yang mengutang. Itu ya? Iya, iya Nah, bener Kak. itu yang challenging tuh kayak dimarah-marahi, harus siap dimarah-marahi, siap dimaki-maki dan sejenisnya. Tapi itu udah pasti, kayak udah pasti kerja. Sedangkan yang kedua ini kan masih tahap proses seleksi tuh, masih ada kemungkinan gak lolosnya. Tapi mungkin secara pekerjaan dia lebih nyaman. Jadi ya tergantung, silahkan ditimbang-timbang yang mana menurutnya Kak Agustin lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Gitu sih. Gitu. Halo Kak, maaf keputus Kak. Oke, kalau dari saya ke Agustin, silahkan menimbang-nimbang yang mana yang lebih besar positifnya daripada negatifnya. Karena dua hal ini itu punya tantangan masing-masing. Tantangan yang pertama yang sudah masuk tentunya bakal keluar outdoor, panas-panasan, ketemu customer yang suka marah-marah mungkin ataupun yang tidak mau bayar. Tapi yang pekerjaan kedua belum ada kepastian apakah lulus atau tidak. Jadi tergantung ke Agustin mau memilih yang mana. Gitu, Kak Agustin. Oke Kak, tapi aku izin tanya lagi nih Kak. Oke, Misalkan oke. aku nih ngejalanin yang di penagihan, tapi Hmm. mungkin apa ya, aku mungkin jalanin dulu sekitar setahun. Nanti kalau aku eh, apply lagi tapi di posisi yang lebih relevan sama aku itu nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa, nanti Kak, kalau misalnya masih sementara bekerja, Kak Agustin bisa mengajukan ke HRD-nya. Kak, boleh nggak aku di switch di posisi ini atau di challenge di posisi ini? Kayak gitu. Jadi boleh-boleh aja. Baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian selanjutnya Kak Anitya Nurapipa. Baik, Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya seorang fresh graduate. Nah, saya sudah beberapa kali sampai ke tahap interview dengan HR dan user. Namun seringkali saya melihat fokus pertanyaan lebih banyak diberikan kepada kandidat yang sudah berpengalaman. Nah, untuk pertanyaan saya, apa saran Bapak agar fresh graduate bisa tetap menonjol dan menarik perhatian recruiter? Dan apa saja hal yang biasanya dilihat dari seorang fresh graduate agar tetap dipertimbangkan meskipun belum memiliki pengalaman yang formal, Pak? Oke, kalau saya tentunya adalah teman-teman punya sertifikat ataupun pelatihan-pelatihan yang menunjang skill di posisi itu. Jadi ya karena saingan teman-teman itu bukan fresh graduate lagi, orang-orang yang berpengalaman pun juga ikut masuk di ranah fresh graduate dan itu biasanya lebih banyak pengalamannya. Jadi tentunya teman-teman mengatasi itu dengan ikut pelatihan-pelatihan apalagi yang sudah tersertifikasi BNSP itu sudah sangat mantap. Yang kedua, teman-teman bisa menonjolkan di bagian komunikasi dan bagian komunikasi sih. Karena aku juga seperti itu teman-teman. Aku kemarin membuka lowongan kerja untuk posisi admin operasional dan itu aku mencarinya yang berpengalaman. Tapi ada beberapa kandidat yang mereka non pengalaman tapi mereka menonjol di bagian skill. Dan pada saat saya interview, memang walaupun mereka belum punya pengalaman, tapi ada poin-poin tertentu yang pernah mereka ikuti, misalnya magang ataupun pelatihan yang itu sangat-sangat oke dibandingkan dengan kandidat yang berpengalaman. Dan nyatanya yang saya rekrut itu bukan yang berpengalaman, malahan yang fresh graduate yang saya rekrut. Jadi walaupun misalnya lokernya berpengalaman atau fresh graduate, kami tidak bisa memastikan yang akan masuk itu yang mana. Karena tergantung dari hasil interviewnya. Nah, kalau misalnya dari Kak Anitia ini eh, sudah interview HR tidak lolos, berarti Kak Anitia bisa menanyakan ke HRD-nya kira-kira poin apa yang dianggap kurang. Nanti dari hasil evaluasinya itu
dari hasil informasi dari HRD-nya itu yang Kak Anitia asah dan gali apa kembangkan lagi kayak gitu karena bisa jadi Kak Anitia masih ada saingan yang lebih bagus daripada itu. Itu sih Kak Anitia. Iya, baik Pak. Terima kasih. Oke Kak Anitia, kurang kedengaran suaranya. Udah ya? Oke Kak Dela, silakan Kak Dela. Ini berarti sisa 4 pertanyaan ya baru kita tutup. Ini udah lewat juga ya. Pasti teman-teman ini kayak udah jenuh juga mendengarkan suara saya. Kak Dela, silakan Kak Dela. Baik, Kak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Oke Kak, Apakah suaranya saya bisa terdengar dengan jelas? dideketin dulu kayak kecil sekali. Oke. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Kak, sekarang? Oke, terdengar sih tapi masih kecil, tapi oke. Oke, sebentar. Apakah ada perubahan, Kak? Atau masih kecil? Masih kecil Kak, nggak apa-apa bicara aja. Nanti saya coba dekatkan telinga saya. Baik, mohon maaf ya, Kak, sebelumnya. Jadi gini, Kak. Aku nih fresh graduate dari jurusan akuntansi. Tapi selama kuliah nih aku sering join di beberapa organisasi dan seringnya tuh berkecimpung di Departemen PSDM. Nah, Oke. di situ tuh aku jadi ngerasa tertarik di bidang HR. Kalau Hmm. gitu possible nggak sih Kak kalau misalnya aku switch ke HR dengan jurusan akuntansi ini? Karena kan biasanya dari jurusan psikologi kalau nggak manajemen Kak. Gitu. Terima kasih. Oke Kak Dela, terima kasih pertanyaannya. Nah, possible nggak sih di luar bidang psikologi atau MSDM itu melamar untuk posisi HR? Possible banget. Jadi saya punya teman dari background kimia, dari fisika, dari teknik elektro, dari kehutanan. Itu semuanya bisa jadi HRD. Dengan cara apa? Mereka bisa ikut pelatihan-pelatihan atau sertifikasi BNSP yang berhubungan dengan HR. Terus pada saat organisasi mereka masuk di divisi MSDM atau PSDR atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan individu atau pengelolaan orang. Nah, itu bisa mendukung ketika kita mau switch karir. Jawabannya bisa? Bisa tentunya. Dan akuntansi pun juga masih cukup relate dengan posisi HRD. Banyak juga teman saya yang dari background akuntansi, asalkan teman-teman punya kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi itu. Begitu Kak Dela. Jadi bisa. Oke Kak, baik. Terima kasih banyak Kak. Oke, sama-sama Kak Dela. Terus selanjutnya Kak Ripa Pahan. Kak Rika. Halo. Oke, langsung saja ya Kak. Oke, boleh silahkan. Izin bertanya Kak, terkait personal branding. Hmm. Nah, saya dari dulu memang sadar sih Kak, personal branding itu sangat penting. Tetapi saya bingung Kak, apa yang harus saya post di media sosial saya, salah satunya Instagram. Nah, kebetulan Kak sekarang masih mahasiswa sih Kak, jadi masih ada waktu untuk memulai. Hmm. Nah, menurut pandangan Kakak sebagai HR, yang menarik itu apa sih isi dari Instagram kita? Apa melulu soal pencapaian atau kayak penghargaan gitu Kak? Atau Ya, gimana Kak? tentunya kalau mau dilihat tentunya ya postingannya ada pencapaian, ada aktivitas. Itu memang menjadi poin utama penilaiannya. Tapi tidak mesti itu juga sih. Ikut kegiatan pembelajaran, ikut kegiatan organisasi, ikut kegiatan keagamaan, itu bisa kalian masukkan di sosial media teman-teman. Jadi tidak melulu tentang prestasi ataupun tentang pencapaian, tapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang secara berdampak positif ke lingkungan, ke masyarakat, nah itu bisa di-up juga. Jangan up yang video-video dugem, video-video pesta apa itu enggak sih. Atau video-video berkelahi atau menyinggung-menyinggung orang, nah itu enggak bagus. Jadi Kak, kalau kegiatannya udah dari semester lalu masih bisa di-up nggak sih Kak? Masih bisa dong. Nanti tulis Oke, aja terima kasih. deskripsinya, ini pengalaman kegiatan saya di tahun ini kayak gitu. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Terus yang Kak Eka Puspita kayaknya udah selesai juga tadi ya, Pak. Kak Fitri MS. Kak Eka udah ya belum? Belum,
Kak. Belum, belum. Oke, Belum. oke, silakan. Oke, sebelumnya sorry ya Kak, off cam mau tanya Kak, aku tuh kalau misalkan pada saat interview itu pertanyaan yang paling kayak agak takut jawab tuh pada saat pertanyaan kalau disuruh disebutin kekurangan dan kelebihan. Nah, Hmm. aku mau tanya Kak, kalau misalkan dari HRD sendiri itu kalimat red flag ketika interview ditanya kekurangan dan kelebihan itu apa sih Kak yang buat kayak oh ini orang red flag nih maksudnya nggak kayak perlu dipertanyakan lagi gitu ya untuk kelebihan dan kekurangannya sama untuk pertanyaan kayak alasan kenapa interview itu resign dari tempat sebelumnya. Nah dari menurut HRD itu apa namanya kalimat red flag dari interview itu apa Kak? Kalau misalkan ditanya kayak alasan kenapa resign dari tempat sebelumnya yang kayak sampai HRD itu kayak apa dipertimbangkan lagi lah gitu Kak. Oke, di bagian kekurangan kelebihan, HRD mau tahu apa sih sebenarnya? Nah, kami mau tahu bagaimana kandidat ini mengenali dirinya di bagian kelebihan dan kekurangan. Terus tipsnya adalah ketika teman-teman menjelaskan kekurangannya, teman-teman silakan berikan solusi. Jadi misalnya, Kak, saya orangnya itu cukup pelupa. Tapi biasanya untuk mengatasi hal seperti itu, saya sudah mencoba untuk melakukan pencatatan nih atau menuliskan di Google Calendar agenda-agenda saya yang bisa jadi saya lupakan. Terus perihal-perihal hal sederhana misalnya kunci atau peletakan buku apa itu biasanya saya catat di stick note di mana saya meletakkan untuk mengatasi itu. Jadi setiap teman-teman menceritakan kekurangannya, silahkan ceritakan juga solusi yang ditawarkan apa. Kemudian bagian jawaban-jawaban red flag kenapa resign. Nah, biasanya tuh yang apa namanya? Kami kan juga melakukan background checking ya teman-teman. Jadi menanyakan ke HRD sebelumnya, apakah jawabannya itu betul-betul seperti itu atau tidak. Jadi kayak misalnya nih, oh ya saya resign nih karena atasan saya itu tidak bagus, tidak becus misalnya. Nah, itu kan menjelek-jelekkan ya eh, apa namanya atasannya. Nah, itu biasanya kami anggap red flag. Terus kayak oh iya saya punya teman-teman toksik dan penjelasannya itu kayak tidak jelas toksik yang dimaksud itu seperti apa ataupun menjelek-jelekan tanpa alasan yang masuk akal. Nah, itu bisa jadi red flag juga. Nah, jadi kalau misalnya teman kerjanya toksik ya udah jelasin aja kayak misalnya teman saya sama kayak value saya dengan teman saya tidak sejalan. Jadi ada beberapa hal yang kadang kami terjadi miskom. Tapi saya sering berusaha untuk memperbaiki itu. Tapi karena sudah terjadi beberapa kali, sehingga saya memutuskan untuk saya aja yang pergi kayak gitu misalnya. Jadi jangan menjelek-jelekan perusahaan, jangan menjelek-jelekan karyawan, jangan menjelek-jelekan atasan. Boleh menjelekkan tapi lebih dengan menggunakan bahasa yang lebih profesional. Kayak gitu. Kemudian karena kami juga bakal memastikan nih kayak, oh ya tadi kandidatnya bilang ini nih tadi, apakah betul terjadi seperti itu di perusahaan ini? Atau misalnya, oh ya terjadi pencurian Kak dan saya dituduh tanpa bukti ini. Terus saya pastikan ke HRD-nya, ternyata HRD-nya bilang, oh iya kami punya bukti kok ada di CCTV kalau dia melakukan pencurian ini. Kamu mau nggak kayak gitu? Jadi jujur juga, gitu. Itu Kak Fitri, Kak Eka. Oke Kak, kamu nanya satu Ya kali lagi boleh, deh Kak. boleh, boleh. Aku kan dari lulus sekolah kan 2019 ya, Hmm. sampai sekarang tuh aku baru kerja di satu tempat dan itu tuh kayak udah sekitar 5 sampai 6 tahun kan. Wow. Nah, baru satu tempat ini nih. Nah, kalau misalkan aku mau pindah gitu ya Kak dari tempat yang ini, menurut Kakak sebagai HRD, aku tuh kayak dinilainya apa Kak? Maksudnya kayak nih orang cuman kerja di satu tempat lama gitu, itu positif atau negatif menurut HRD Kak? Positif sih dari saya Kak Eka karena berarti secara loyalitas, integritas itu Kak Eka udah bagus, udah keren. Jadi nggak masalah cuma satu perusahaan, tapi kalau dia lama dan berkualitas itu sudah sangat mantap. Kayak itu. Kecuali resignnya terjadi karena kasus yang nggak bagus, misalnya ada fraud, kecurangan, pencurian, atau ada kekerasan atau kriminal itu yang nggak bagus, walaupun pengalamannya bertahun-tahun. Kayak gitu Kak Eka. Oke, makasih banyak ya, Kak. Oke, kalau mau lihat tips-tips lainnya bisa di konten saya. Oke, Ya, kemudian Kak thank Fitri you. MS. Oh iya Kak, terdengar Kak suara saya? Iya,
Sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatannya. Nah, saya saat ini masih mahasiswa dan anak organisasi. Nah, Oke. sebenarnya pengalaman organisasi itu sepenting apa sih dalam kacamata penilaian HRD? Karena dari saya sendiri sepertinya tidak ingin melanjutkan ke periode selanjutnya untuk berorganisasi karena ingin lebih mendalami jurusan saya, akuntansi, dan memilih untuk mencari bootcamp untuk mengganti kesibukan berorganisasi. Nah, aku mau minta pendapat kakak nih untuk keputusan aku ini gimana sebenarnya. Organisasinya udah berapa lama nih Kak Fitri? eh Baru 1 tahun, soalnya saya masih semester 2. Oh, oke. Ya, tergantung sih bagaimana prioritasnya Kak Fitri. Kalau misalnya udah 1 tahun itu menurutku sudah oke banget. Tapi kalau mau melanjutkan untuk posisi-posisi yang lebih tinggi lagi di organisasi itu aman-aman aja, asalkan tidak mengganggu kuliahnya Kak Fitri. Nah, terus pandangan HRD untuk orang-orang yang berorganisasi itu sangat-sangat bagus. Karena secara skill komunikasi mereka biasa cukup terlatih, manajemen waktu cukup terlatih, terus kritis, analytical thinking bagus, kritik itu bagus. Jadi aman-aman aja. Yang biasa menjadi red flag itu ketika dia kerjanya cuma pergi aksi. Saya tidak melarang pergi aksi ya, tapi kalau misalnya aktivitasnya seperti aksi, bakar-bakar ban, terus lempar-lempar apa gitu, itu yang tidak bagus. Tapi kalau misalnya kegiatan-kegiatannya lebih banyak ke kegiatan bermanfaat, membantu masyarakat, pengabdian, dan lain-lain, nah itu yang keren. Kayak gitu. Itu sih Kak, poinnya Kak Fitri, organisasi sangat-sangat bagus untuk orang-orang yang belum punya pengalaman atau mahasiswa atau fresh graduate. Oke, terima kasih Kak. Oke, kemudian tiga terakhir nih Kak Anitia, masih mau bertanya? Oke, Kak Kristiani? Oke, udah nggak ada ya. Kak Ira? Terus sih, Kak. Hmm. Kak Kristiani kenapa Kak Kristiani? Eh, Halo Kak. Halo, yang mana nih duluan? Kak Ira, Kak Kristiani? Kak Kak Ira aja Kristiani. duluan, Kak. Kenapa? Kak Ira aja duluan, Kak. Oke, Kak Ira boleh silahkan. Ya halo Kak. Maaf Kak, saya mau nanya lagi Kak. Hmm. Kak, misal nih kan saya kan sebelumnya kerja di perusahaan kan Kak, cuman nggak nyampe setahun, cuma 6 bulan. Nah Hmm. itu resign karena dari perusahaannya juga kayak ngasih apa namanya pilihan buat karyawannya kayak boleh resign karena hak karyawannya nggak diberikan seperti itu Kak. Hmm. Nah itu kalau misalnya nih ditanya sama pihak HR alasan resignnya kenapa, nah itu kan sedikit agak tricky ya kak ya karena kan takutnya nanti di sisi lain ngejelekin perusahaan lama atau gimana gitu kak. Nah nanti kalau misalnya ditanya resignnya kenapa itu kira-kira gimana ya kak jawabnya? Oke, biasanya kami bakal menggali dulu hak dan kewajiban pihak perusahaan yang dimaksud itu seperti apa. Eh, dari segi gaji sih kak sebenarnya. Berarti kayak gajinya tidak on time dicairkan ya, atau misalnya tidak digaji. Iya tidak digaji kayak gitu kak. Oh, berarti aman aja, jelasin aja seperti itu. Kak Ira itu nggak bakal menjelekkan perusahaan karena itu menjadi hak dari pekerja. Jadi Oh, kalau misalnya karena gajinya tidak dicairkan, is okay, aman banget. oh aman banget berarti ya kak. Iya, Oh gitu. Boleh kak satu lagi kak? boleh-boleh. Jadi kan ini kan misalnya saya kan ada kerja di perusahaan yang nggak nyampe apa ibaratnya cuma 2 bulan karena ada kendala kecelakaan gitu kan Kak. Jadi kayak Hmm. resign. Nah itu kira-kira kan biasanya kan saya tulis kayak cuman kayak poin-poin job desk-nya aja Kak. Itu kira-kira perlu nggak kayak dikasih deskripsi singkat gitu kayak pernah handle klien apa terus lapor ngerjain ngaudit laporan tahunan apa gitu Kak. Boleh-boleh, silahkan menuliskan pencapaian-pencapaian apa yang dilakukan di 2 bulan itu. Tapi kalau 2 bulan itu menurut saya sebagai HRD itu cukup singkat, Kak. Oh gitu ya Jadi Kak. nggak usah dicantumin sih. Kalau saya, Oh kalau nggak 2 bulan usah ya. aman. Oh gitu oh ya. Oke deh Kak. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Nah, pertanyaan terakhir dari Kak Anitia. Kita tidak buka pertanyaan lagi ya. Kalau nanti ada yang mau nanya, boleh langsung ke Instagram saya. Oke, Kak Anitia, boleh? Oke, Kak Anitia kayaknya
tidur. Kak Kristiani, boleh silahkan terakhir. Oke Kak, makasih untuk kesempatannya. Eh, ini saya mau bahas lagi soal CV. Karena kan kalau buat Kak CV jarang saya masukin soal, maaf ya kalau bicara ya Oke, soal. berlogat begitu saja Kak, karena terakhir tong itu. Oke. Kalau buat Kak CV biasa tidak pernah saya kasih masuk soal pengembangan organisasi. Padahal dulu waktu kuliah saya juga aktif. Saya pernah jadi ketua dan segala macam. Maksudnya saya selalu aktif. Tapi dari tadi saya dengar Ki, ternyata berpeluang juga itu soal pengalaman organisasi. Karena kenapa kemarin nggak pernah aku taruh bilang Kak, kayaknya nggak terlalu penting juga gitu. Jadi menurut tak perlu nggak ke depannya? Karena dulu juga waktu kuliah aktif aktif sekali jika Oke. organisasi. Oke, kalau Ya ada banyak. kalau dia pengalamannya baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kasih masuk saja pengalaman organisasinya. Tapi kalau dia pengalamannya sudah 5 tahun ke atas, tidak usah masukkan ke pengalaman organisasinya, karena kami bakal nilai di pengalaman kerjanya. Tapi kalau masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pengalaman kerjanya, boleh masukkan organisasinya. Kayak gitu Oh Kak gitu Kak. Kristiani. Jadi bagus banget kalau ada organisasi tak. Iya sih Kak. Iya, makasih. Oke, oke deh teman-teman. Nah, ini sudah di penghujung sesi nih, karena saya ditugaskan sama Kak Rizka untuk sekalian menutup dari agenda kita hari ini. Jadi sebelum kita tutup, silahkan teman-teman nyalakan dulu kameranya. Kita foto bareng dulu nih sebagai absensi ya kata Kak Rizka. Oke, silakan nyalakan dulu teman-teman. Kalian pasti sudah lapar kan sebelum makan. Terus kayak udah ada yang mau berak mungkin atau apa itu kayak ya udah cepet buruan. Oke Miring. deh. Yang lain mana? 5, 4, 3, 2. Gak usah pakai make up, gak usah apa. Oke, ya udah ya aku screenshot teman-teman senyum. Sat- Satu, tunggu dulu aku lihat yang lain kan ini ada 200 orang ya. Berarti yang nyalakan kamera itu, oh di sini banyak ternyata. Oke, bentar, bentar, bentar. Ada ya. Oke, kita ke slide pertama dulu. Senyum, 1, 2, Oke, oke. Hmm, full screen. Bentar teman-teman, teman-teman, bentar. Saat, tunggu dulu ya. Kok nggak bisa keluar ya? Wait, 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 wait. Bentar ya teman-teman, aku kirim dulu langsung ke WA-nya Kak Rizka. Itu satu. Kemudian yang kedua, slide kedua senyum. 1, 2. Oke, slide kedua selesai. Ada yang monyong, ada yang kepalanya miring. Is oke, biarin aja. Yang penting absennya masuk. Kedua, soalnya harus di absen katanya karena untuk sertifikat ya. Terus yang ke slide ketiga, coba senyum lagi. Tuh ada yang senyum lebar banget. Mantap. Oke. Kita apa namanya? Teman-teman juga bisa SS ya sendiri nanti kirimkan ke Kariska kalau misalnya di sini tidak terambil. Bentar, bentar. Supaya teman-teman bisa membuktikan bahwa teman-teman stay dari awal sampai akhir. Terus slide keempat. Ternyata banyak banget ini yang nyalakan kami. Ada yang mimisan tuh. Itu mimisan gak sih? Maaf ya. Slide keempat. Ada yang pakai masker, ada yang pakai boneka. Terus pasti yang di sini pasti bilang, ih bacot banget sih ini kakaknya. Sorry ya. Oke. Keempat kita kirim lagi.
Terus yang kelima nih yang tidak nyalakan kamera. Oke, jangan lupa ya di follow Instagram saya teman-teman. Kalau yang mau nanya-nanya mungkin atau yang mau CV-nya diliatin boleh. Kalau mau ya, tapi aku nggak bisa janjiin langsung jadi tiap 1 hari. Terus eh sekali lagi, satu lagi ya sabar-sabar. Yang lapar maaf ya saya juga sudah sebenarnya belum makan juga sih. Ada yang di Makassar nggak? Nanti saya traktir makan. Ada Kak. Ada DM ya, Ikut-ikut. full screen. Oke deh, udah cukup kayaknya. Bentar. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk belajar hari ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa menjadikan bekal untuk teman-teman berjuang mencari kerja dan bisa untuk mengupgrade dirinya supaya lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih. Ya, cukup. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kak, izin connect link ID-nya ya. Oke, boleh. Silakan. Oke. Bye-bye teman-teman. Sudah boleh keluar. Makasih, Kak. Terima Terima kasih kasih banyak Kak. banyak. Makasih banget. Sama, Makasih Kak. maaf ya kalau bacot. Makasih Kak.